Selir kesayangan itu setiap hari bertingkah angkuh di hadapanku. Tapi aku tidak ambil pusing. Dia mau hak mengurus rumah tangga, kuberikan. Dia mau kasih sayang suamiku, kuberikan juga. Bahkan jika dia mau posisi istri utama, akan kuberikan juga padanya. Aku sendirian menikmati hidup enak. Sangat menyenangkan. Hidupku terasa begitu nyaman. Tapi ada satu hal yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Dia berani-beraninya melakukan hal keji itu saat aku pergi ke kuil. Suamiku, Ding Yunhei, adalah dewa perang negara Xia Agung. Tidak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran. Membuat bangsa Xiongnu lari tunggang langgang ketakutan. Seorang jenderal muda sepertinya. Gadis mana yang tidak akan jatuh hati? Wajahku dipenuhi kebahagiaan. Tapi di hari pernikahanku, dia tidak datang untuk menjemputku. Juga tidak melakukan upacara pernikahan denganku. Membuatku jadi bahan tertawaan terbesar di seluruh ibu kota. Aku menyibak kerudung pengantin merahku. Lalu melemparkannya ke lantai begitu saja. Hari pernikahan tanpa mempelai pria. Kerudung merah ini pun tidak ada gunanya. Para tamu menatap wajahku yang rupawan. Mereka semua mulai berbisik-bisik. Sepertinya mereka terkejut melihatku begitu tidak tahu malu dan berani menunjukkan wajah di depan umum seperti itu. Aku tetap tenang dan percaya diri. Tatapanku yang dingin menyapu ke arah semua tamu. Aku balas menatap mereka sambil tersenyum. Seolah-olah akulah mempelai prianya. Para tamu melihatku tidak terpengaruh sama sekali. Mereka tersenyum sambil memuji Nona Yun. Oh, bukan. Maksudku, Nyonya Sen, benar-benar pantas menjadi putri sah guru besar. Menghadapi situasi seperti ini pun masih bisa begitu tenang. Di permukaan, mereka seolah-olah mengagumiku. Padahal sebenarnya, mereka sedang menertawakanku. Aku berbalik dan kembali ke kamar pengantin. Ibuku yang menerima kabar itu langsung mengirim orang untuk menjemputku pulang. Pelayan utama ibu menatapku dengan iba, Nona. Markis Zenbei itu sungguh keterlaluan. Beraninya dia menghina Nona seperti ini. Nyonya mengutus hamba untuk menjemput Anda pulang. Nona besar tidak perlu menderita seperti ini. Hati aku tersentuh. Ibu sudah menyayangiku sejak kecil. Beliau tidak tega melihatku menderita sedikit pun. Tapi, putri yang sangat beliau sayangi ini justru ditinggalkan begitu saja oleh suaminya di hari pernikahan. Ini sama saja seperti menjatuhkan harga diri keluarga Yun ke tanah. Dan menginjak-injaknya sesuka hati. Ibu mengkhawatirkanku. Tapi aku juga harus memikirkan keluarga Yun. Pernikahan ini adalah perintah Kaisar. Begitu aku pulang, Kaisar akan punya alasan untuk menyerang keluarga Yun. Ayahku adalah tutor agung kekaisaran. Beliau sering menentang Kaisar di depan umum. Kaisar sudah lama tidak menyukai ayah. Mana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk menjebloskan seluruh keluarga Yun ke penjara. Melawan titah Kaisar adalah kejahatan besar yang hukumannya pemusnahan 9 generasi keluarga. Tiba-tiba aku mengerti. Kaisar tua itu sengaja menjodohkanku dengan Markis Zenbei. Mungkin dia memang sudah menunggu hari ini terjadi. Mana mungkin aku akan menyerahkan kelemahan ini ke tangan Kaisar tua itu. Membiarkannya punya alasan untuk menyerang keluarga Yun. Aku mengambil sebuah tusuk konde dari kotak perhiasanku dan memberikannya ke tangan pelayan kepercayaan ibu. Sambil tersenyum, aku menenangkannya, kembalilah dan sampaikan pada ibu. Aku akan baik-baik saja di sini. Minta beliau jangan khawatir, aku ini putri ayah. Pelayan kepercayaan ibu tampaknya berhasil kuyakinkan. Dia berpesan pada pelayan pribadiku untuk menjagaku baik-baik. Lalu pergi. Aku menatap kain sutra merah yang memenuhi ruangan. Dengan kesal, kulepaskan semua perhiasan di kepalaku. Kutanggalkan gaun pengantinku. Lalu kacang dan lengkeng yang tersebar di atas ranjang. Kusingkirkan semuanya ke lantai. Aku langsung naik ke ranjang dan bersiap untuk tidur. Memintaku menunggu pengantin pria dengan patuh. Itu tidak mungkin terjadi. Limomo, pelayan dari kediaman Markis, membuka pintu dan masuk. Saat melihatku berbaring di ranjang dengan rambut berantakan, wajahnya langsung menjadi dingin. Dia berjalan dengan angkuh ke arahku dan berkata, "Nyonya, kau adalah seorang putri bangsawan.
Bagaimana bisa kau melakukan hal yang tidak pantas seperti ini? Kau seharusnya mengenakan kerudung pengantin merahmu, duduk dengan anggun di tepi ranjang, dan menunggu Tuan Markis kembali. Bukannya malah seperti ini. Aku dipermalukan oleh suamiku. Bahkan para pelayan di kediaman ini pun berani memarahiku. Aku perlahan bangkit duduk. Dengan dingin memotong ucapan Mamali yang belum selesai. Tutup mulutmu, kau hanya seorang pelayan, berani-beraninya tidak sopan padaku. Apa di kediaman Markis ini sudah tidak ada aturan lagi? Mamali melihatku marah. Sifat arogannya langsung melemah. Tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berkata, hamba tua ini adalah ibu susu Tuan Markis. Tuan Markis dibesarkan oleh tangan hamba tua ini. Tuan Markis selalu menghormati hamba tua. Hamba tua juga melakukan ini demi kebaikan Nyonya. Jika perbuatan Nyonya sampai terdengar keluar, takutnya reputasi Nyonya akan tercemar. Seorang pelayan tua berani-beraninya bersikap sok tua di hadapanku. Amarahku memuncak. Aku meraih sebuah kelengkeng yang belum tersapu. Lalu dengan kuat melemparkannya ke arah Mamali. Dia meninggalkanku di hari pernikahan kami. Entah pergi main-main kemana. Memangnya reputasinya jauh lebih baik dariku. Kau membesarkannya dengan air susumu, bukan membesarkanku. Beraninya kau menasihatiku di hadapanku. Kelengkeng itu mengenai wajah Mamali. Mamali menunduk, tidak berani bertindak lanjang. Hamba tua tidak berani, belanya. Tuan Markis tidak pergi main-main. Hamba mohon Nyonya berhati-hati dalam bicara. Aku tetap memasang wajah dingin. Aura agungku terpancar sepenuhnya. Aku adalah putri sah dari guru agung kekaisaran. Pernikahan ini adalah anugerah dari kaisar. Mulai sekarang, akulah nyonya utama keluarga Sen. Dan kau hanyalah seorang pelayan. Jika kau berani tidak sopan padaku, aku punya alasan untuk menjualmu. Mamali begitu takut hingga langsung berlutut. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia membenturkan kepalanya ke lantai berkali-kali. Mohon Nyonya ampuni saya. Hamba tua ini yang lancang. Mohon Nyonya ampuni saya. Hamba tidak akan berani lagi. Markis Zenbei masuk setelah mendorong pintu. Inilah pemandangan yang menyambutnya. Dengan wajah dingin, dia melangkah cepat ke sisi Nenek Li. Dia menarik Nenek Li ke belakangnya. Seketika, Nenek Li merasa punya pelindung. Tapi dia tidak berani bicara apa-apa lagi. Sepertinya dia benar-benar takut dengan ucapanku barusan. Dia mundur dengan takut-takut. Tak lama, hanya ada aku dan Sen Sun di dalam ruangan. Sen Sun mengenakan jubah brokat hitam. Wajahnya sangat tampan. Kelihatannya saja terhormat. Dia berjalan ke tepi ranjang. Menatapku dari atas dengan angkuh. Wajahnya yang tampan dan dingin itu terlihat sangat beku. Dengan tatapan tak bersahabat. Beraninya kau memperlakukan pengasuhku seperti ini. Aku sangat tidak suka dia menatapku rendah seperti itu. Dengan malas, aku berdiri di atas ranjang. Kali ini, giliranku yang menatapnya dari atas. Aku menatap Sen Sun dengan pandangan menantang. Dia memfitnahku. Bahkan kalau aku menghajarnya sampai mati pun itu tidak berlebihan. Kenapa? Apa Tuan Markis mau memukulku hanya demi seorang pelayan? Alis Sen Sun sedikit berkerut. Tapi dia tidak lagi membela Nenek Li. Tatapan dinginnya yang tajam menyapu seluruh tubuhku. Dia berkata dengan dingin, kau ini seorang nona dari keluarga terpandang. Rambutmu berantakan. Pakaianmu tidak rapi. Di mana sopan santunmu? Aku tertawa terbahak-bahak sampai perutku sakit. Aku berkata dengan sinis. Dan kau katanya seorang jenderal dewa perang. Hahaha, meninggalkanku di hari pernikahan kita. Benar-benar tidak punya didikan orang tua. Tidak tahu sopan santun sama sekali. Tutup mulutmu, jangan berani kau menghina orang tuaku. Haha, aku tidak menghina mereka. Aku sedang menghinamu, Sen Sun. Kalau kau punya nyali, ceraikan saja aku. Melawan titah kaisar itu adalah dosa besar bagi 9 generasimu, loh. Mungkin kau lupa kalau di keluargamu hanya tersisa kau seorang diri. Ceraikan saja aku. Hanya kau sendiri yang akan menjadi korban. Sangat menguntungkan, bukan? Jika aku diceraikan, maka akulah yang menjadi korban. Kaisar bukan hanya tidak bisa menghukum keluarga Yun.
tapi malah harus menghiburku. Aku menatap Sen Sun dengan penuh harap. Berharap dia bisa sedikit lebih tegas. Perasaan cinta masa remaja, persetan dengan semua itu. Nona ini tidak sudi meladenimu lagi. Mengenai reputasiku setelah diceraikan. Aku sama sekali tidak peduli. Apa bisa lebih buruk dari sekarang? Wajah Sen Sun pucat pasi karena amarahnya padaku. Tapi dia tidak berani benar-benar menceraikanku. Dia dengan dingin melontarkan kalimat, "Aku tidak akan menyentuhmu." Lalu dia berbalik dan pergi dengan tegas. Aku bahkan tidak meliriknya sama sekali. Setelah menyantap camilan malam yang diantar oleh pelayan, aku mandi dengan nyaman. Lalu tidur dengan suasana hati yang baik. Keesokan harinya, aku dan Sen Sun pergi ke istana untuk berterima kasih atas anugerah kaisar. Meskipun kami tidak puas dengan pernikahan ini, kami tetap harus berterima kasih kepada kaisar yang telah menganugerahkannya. Sangat ironis, bukan? Saat kaisar melihat kami berdua, beliau tersenyum dan memuji kami sebagai pasangan yang tampan dan cantik. Pasangan yang ditakdirkan bersama. Pada akhirnya, beliau memberi kami setumpuk hadiah. Aku memasang senyuman di wajahku. Tersenyum berterima kasih atas anugerah pernikahan dari kaisar. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di sudut kereta kuda. Menjaga jarak dari Sen Sun. Aku sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Sen Sun melihatku yang begitu terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka padanya. Dan dia tampak sedikit tidak senang. Tapi dia tidak banyak bicara. Setelah memasuki gerbang utama kediaman Markis, dia baru berkata, "Aku sudah memiliki tambatan hati. Seharusnya dialah yang menjadi nyonya utama di keluarga Sen. Tapi posisinya direbut olehmu. Aku sangat bersalah padanya. Aku akan menjadikannya selir kesayanganku. Kuharap kamu tidak cemburu dan mempersulitnya di kemudian hari." Mendengar kata-kata itu, aku langsung memutar bola mataku dengan tidak sopan. Aku tersenyum lembut. Pertama, kamu harus tahu, pernikahan ini bukan keinginanku. Kamu pikir aku mau menikah denganmu? Kedua, kamu mau mengambil berapa banyak selir pun, silakan saja. Terakhir, aku tidak akan cemburu. Aku tidak lagi memedulikan Sen Sun. Lalu berjalan pergi dengan santai. Hari ini aku bangun terlalu pagi. Aku akan kembali untuk melanjutkan tidur. Aku tidur pulas sampai siang. Aku memeluk Susu, kucing oranye kecil yang kubawa dari keluarga asalku. Dan bermalas-malasan di paviliun sambil menikmati pemandangan. Seorang pelayan memijat bahuku. Seorang pelayan memijat kakiku. Seorang pelayan mengipasiku dengan kipas. Seorang pelayan menyuapiku makanan. Kepala pelayan sudah menyerahkan urusan rumah tangga kepadaku. Aku pun sekalian melihat-lihat buku kas kediaman Markis. Saat melihat hanya tersisa 10.000 tael perak di buku kas, aku tidak bisa menahan tawa. Untung saja aku tidak perlu dinafkahi oleh Markis Zenbei. Kalau tidak, bisa-bisa aku mati kelaparan. Aku melempar buku kas itu ke samping dengan santai dan lanjut mengelus kucingku. Aku merasa sangat nyaman. Tapi, semua ini dirusak oleh Sen Sun. Dia datang ke hadapanku dengan wajah dingin. Sepertinya sangat tidak suka melihatku hidup senyaman ini. Bagus, dia tidak senang. Itu membuatku jadi lebih senang. Sen Sun duduk di sampingku. Aku akan menyerahkan seluruh pengelolaan rumah ini kepada kekasihku. Kamu tidak perlu mengurus apapun di kediaman ini. Sambil tersenyum, aku mendorong tumpukan buku kas itu ke hadapannya. Ambil saja semuanya. Jangan sampai terlihat di hadapanku, menyakitkan mata saja. Meskipun aku tidak mengurus rumah tangga, posisiku tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Kepercayaan diriku berasal dari keluarga asalku. Lagi pula aku juga tidak sudi mengurus pembukuan berantakan di kediaman Markis ini. Uang sesedikit itu, mana cukup untuk makan dan minum seluruh isi kediaman. Mengurusnya saja sudah susah payah, aku masih harus nombok pakai maharku. Nanti aku juga yang dimarahi. Benar-benar pekerjaan yang sia-sia. Sekarang ada yang mengurusnya, aku malah senang sekali. Sen Sun pergi membawa buku catatan dan tanda pengenal. Malamnya, aku selesai makan malam lebih dulu. Seorang wanita yang berdandan menor, dengan kepala penuh hiasan rambut datang untuk memberiku hormat.
Inilah Wan Qing, selir kesayangan Sen Sun. Aku melambaikan tanganku dan menyuruhnya duduk. Wan Qing tersenyum penuh terima kasih padaku. Lalu wajahnya berubah penuh rasa bersalah. Kakak, aku benar-benar minta maaf padamu. Tadi malam adalah malam pernikahanmu dengan Tuan Markis. Tapi Tuan Markis bersikeras untuk tinggal di kamarku. Aku sudah mengusirnya. Tapi dia tidak mau pergi. Aku minta maaf, kakak. Aku tahu selir terhormat ini datang memberiku hormat. Pasti punya niat buruk untuk pamer kekuasaan. Ibuku hanya punya satu anak perempuan, yaitu aku. Aku juga tidak punya adik perempuan yang berstatus sebagai selir terhormat. Mulai sekarang, kau harus memanggilku Nyonya. Wan Qing tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak menyangka aku tidak akan bereaksi sesuai keinginannya. Yaitu marah. Dia mengerucutkan bibirnya. Padahal, seharusnya istri mendapatkan kasih sayang suami. Barulah hidupnya bisa baik. Aku melihat mata Wan Qing memerah. Seolah-olah dia merasa terhina olehku. Aku justru sedang dalam suasana hati yang baik, menyeduh dan menikmati teh. Teh yang kubawa dari rumah memang yang paling enak. Nyonya, aku tidak sengaja merebut hak mengurus rumah tangga darimu. Tuan Markis yang memberikannya padaku. Dia tidak mengizinkanku menolak. Dia juga berharap Nyonya tidak marah pada Tuan Markis. Aku menatap Wan Qing dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai aku melihat Wan Qing menjadi bingung. Setelah beberapa lama, aku baru berkata, "Oh, kau bilang hak mengurus rumah tangga ini adalah sesuatu yang tidak kuinginkan. Jadi dia memberikannya padamu." Air mata Wan Qing langsung menetes. Menangis dengan air mata bercucuran. Sangat menyedihkan dan menyayat hati. Sen Sun mendengar Wan Qing datang ke halamanku. Dia pun datang mencarinya. Melihat Wan Qing menangis seolah teraniaya. Raut wajahnya seketika berubah. Dengan wajah dingin dia membentakku, "Kenapa hatimu begitu picik? Kenapa kamu harus menindas Qinger? Apa salahnya?" Dia langsung memakiku habis-habisan. Aku tidak tahan lagi. Dengan keras ku banting cangkir teh di tanganku. Air tehnya terciprat ke seluruh tubuh Sen Sun. "Sen Sun, bukan hanya matamu yang buta. Hatimu juga buta, cepat bawa gundikmu itu dan enyah dari sini. Lain kali, dia juga tidak perlu datang untuk memberiku hormat." Sen Sun mendengus dingin. Dia menggendong Wan Qing, lalu berbalik dan pergi. Aku pun mengangkat pandanganku. Kulihat Wan Qing tersenyum penuh kemenangan padaku. Seolah-olah berkata, "Memangnya kenapa kalau kamu adalah nyonya besar di rumah ini? Orang yang disukai Tuan Hou adalah aku. Aku tidak menyukai Sen Sun. Siapapun yang dia sayangi, itu bukan urusanku." Aku kembali mengelus kucingku. Sekaligus juga memelihara beberapa ikan kecil. Aku bukannya tidak mendengar desas-desus di luar sana. Hanya saja aku tidak memedulikannya. Pada hari ketiga kunjungan ke rumah keluargaku, awalnya aku berencana untuk pulang sendiri. Aku baru saja naik ke kereta kuda. Sen Sun juga ikut naik. Secara tidak sadar aku menjauh darinya. "Untuk apa kamu kemari? Aku akan pulang bersamamu. Soal hari pernikahan itu, aku yang salah. Aku tidak sengaja meninggalkanmu hari itu. Qinger sedang sakit. Aku harus merawatnya." Dengan tenang kuangkat tanganku untuk menyela perkataannya. "Kamu tidak perlu mengatakan semua ini padaku." Sen Sun pun terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengganti topik pembicaraan, "Aku akan pulang bersamamu. Supaya Yang Mulia tidak berkata kalau aku tidak puas dengan pernikahan ini." Oh, jadi seorang Sen Sun juga takut pada kemarahan Yang Mulia, ya. Itulah kenapa dia terpaksa ikut pulang bersamaku. Aku memejamkan mata, tidak ingin mendengar omong kosongnya. Sen Sun terus mengoceh panjang lebar. Melihat aku tidak bereaksi, dia pun tidak berkata apa-apa lagi. Aku kembali ke rumah. Aku bersorak gembira dan langsung menerjang ke dalam pelukan hangat ibu. Aku menyandarkan kepalaku dengan manja. Sambil memeluk pinggang ibu, aku bermanja, "Ibu, aku kangen sekali padamu." Ibuku memelukku dengan lembut. "Anakku, kau pasti sudah banyak menderita." Tidak ada seorang pun yang memedulikan Sen Sun. Sen Sun berjalan diam-diam di belakangku. Aku juga tidak memedulikannya. Setelah selesai makan siang,
Ayah memarahi Sen Sun habis-habisan. Sen Sun tidak berkata sepatah kata pun. Baru pada akhirnya dia berkata, aku akan merawat Jiner dengan baik. Nama lengkapku adalah Yun Jinrong. Aku sangat menyukai nama ini. Tapi saat Sen Sun memanggilku begitu, rasanya aku mual seperti baru saja menelan lalat. Aku menghabiskan waktu setengah hari bersama ayah dan ibu. Lalu harus pergi lagi. Saat akan pergi, ayah dan ibu membekaliku dengan banyak sekali barang. Semuanya adalah barang kesukaanku. Aku tidak rela berpisah dengan ayah dan ibu. Ibuku berkata dengan lembut, anak bodoh. Kalau kau rindu rumah, pulanglah kapan saja. Setelah naik ke kereta kuda, suasana hatiku menjadi muram. Aku menyingkap tirai dan melihat ayah dan ibu masih berdiri di tempat yang sama, mengantarku dengan pandangan mereka. Air mataku langsung tak terbendung lagi. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Air mata mengalir dari sela-sela jariku. Jangan menangis lagi. Suara Sen Sun terdengar di telingaku. Aku langsung tersadar dan dengan tenang menyeka air mataku. Saat mengangkat kepala, aku melihat Sen Sun duduk di sampingku. Sangat dekat denganku. Dia menyodorkan sapu tangan yang ada di genggamannya ke hadapanku. Aku menjauhkan diri darinya. Jangan mendekatiku. Aku merasa jijik. Tangan Sen Sun membeku di udara. Dia menatapku sejenak. Lalu menarik tangannya kembali. Kembali ke kediaman Markis. Aku turun dari kereta kuda. Melihat Wan Qing menunggu di depan pintu. Sen Sun turun di belakangku. Wan Qing maju 2 langkah. Kakinya terkilir. Dan sudah kuduga, dia jatuh ke pelukan Sen Sun. Sambil bersandar di pelukan Sen Sun, dia tersenyum penuh kemenangan ke arahku. Tatapanku dingin. Drama murahan untuk mencari perhatian seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seorang selir. Tanpa melirik Sen Sun sedikitpun, aku berbalik dan pergi dengan dingin. Selama beberapa hari, aku sama sekali tidak melihat Sen Sun. Selir kesayangannya itu juga tidak datang untuk memberiku salam hormat. Suasana hatiku sangat baik. Menjalani hidup seperti ini selamanya juga tidak buruk. Tidak perlu pusing memikirkan sandang dan pangan. 1 bulan kemudian, Sen Sun datang menemuiku. Nada bicaranya terdengar datar. Kekasihku sedang hamil. Kau adalah nyonya besar keluarga Sen. Mulai sekarang, makanan, pakaian, dan segala kebutuhannya harus sama denganmu. Kau tidak boleh menggunakan statusmu untuk menindasnya. Mendengar itu, raut wajahku langsung menjadi dingin. Auraku yang mengintimidasi terpancar sepenuhnya. Aku adalah putri sah dari guru besar istana. Semua yang kumakan dan kugunakan berasal dari keluarga Yun. Apa urusannya denganmu? Kediaman markismu yang bobrok ini. Apa sanggup menghidupi selir kesayanganmu itu? Kekuasaan untuk mengurus rumah tangga ada di tangan selirmu itu. Dia mau makan apa saja, bisa. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh harta kediaman ini pun tidak akan jadi masalah. Kau menikah dan masuk ke kediaman markis. Bukankah makanan dan pakaianmu berasal dari kediaman ini? Jangan bawa-bawa keluarga Yun di hadapanku. Meskipun urusan rumah tangga ada di tangan King Er, dia sangat patuh pada aturan. Makanan, pakaian, dan segala kebutuhannya sesuai dengan jatah seorang selir. Dia tidak ingin disamakan denganmu. Dia takut hal itu akan merusak posisimu. Akulah yang tidak tega melihatnya menderita. Karena itulah aku secara khusus datang untuk memberitahumu. Kamu setuju, barulah dia bisa tenang mengandung anaknya. Jangan selalu melampiaskan amarahmu padanya. Kapan aku menindasnya? Memangnya dia bilang begitu? Padamu. Aku menatap wajah dingin Sen Sun dengan tatapan tenang. Kalau aku diprovokasi orang lagi, sesabar apapun aku pasti tidak akan tahan. Sen Sun duduk di sampingku. Dia menuang secangkir teh dan meminumnya. Barulah dia berkata, dia tidak menjelek-jelekanmu. Semua ini kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau begitu, kamu benar-benar buta. Aku mengambil buah yang belum habis di tanganku. Lalu melemparkannya ke wajah Sen Sun. Pergi periksa catatan keuangan kediaman bangsawanmu yang berantakan itu. Lihat sisa uangmu, baru bicara padaku. Bukankah dia hanya menginginkan wewenang sebagai nyonya utama? Nyonya ini setuju.
Aku hanya takut dia tidak sanggup menanggungnya. Akan kutekankan sekali lagi padamu. Aku memakai harta bawaanku sendiri. Tidak makan sebutir nasi pun dari kediaman bangsawanmu. Ayah dan ibuku sangat menyayangiku. Mereka memberiku harta bawaan yang sangat banyak. Puluhan toko di ibu kota. Ribuan hektar tanah subur. Beberapa puri. Dan berbagai macam kebutuhan hidup yang mewah. Seumur hidup pun aku tidak akan bisa menghabiskannya. Setiap hari aku makan makanan mahal. Aku juga tidak rela menyusahkan diriku sendiri. Harta kediaman bangsawan yang hanya segini. Selir kesayangan itu juga mau menandingiku. Benar-benar tidak tahu malu. Seluruh tubuh Sen Sun memancarkan hawa dingin. Wajahnya seketika menjadi kelam. Sepertinya dia juga sudah memeriksa buku catatan keuangan kediaman. Lama kemudian, dia menatapku, aku menyita banyak barang rampasan di medan perang. Tapi uang itu, semua kubagikan kepada keluarga prajurit yang gugur. Sebagai uang santunan. Sisanya yang sedikit kujadikan hadiah pertunangan dan kukirim ke rumahmu. Seharusnya kamu membawa hadiah pertunangan itu, kan? Aku tidak akan menyentuh mas kawinmu. Tapi, aku harap kamu bisa menyerahkan semua hantaran itu untuk kas keluarga. Dengan begitu, kekasih hatiku tidak akan menderita. Aku hampir tertawa mendengar kata-katanya yang tidak tahu malu itu. Aku langsung menolaknya mentah-mentah. Hantaran itu sudah diberikan kepadaku, jadi itu milikku. Sen Suan, sikap tidak tahu malumu benar-benar membuka mataku tentang dirimu. Kukira kamu sudah cukup tidak tahu malu sebelumnya. Tidak kusangka kamu bisa lebih tidak tahu malu lagi. Peci, antarkan semangkuk obat penggugur kandungan untuk selir kesayangan itu. Pastikan dia meminumnya sampai kandungannya gugur. Aku berbalik dan memberi perintah pada pelayan pribadiku. Mata Sen Suan sedikit terbelalak. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Dia menunjukku, emosinya langsung meledak. Dasar wanita kejam. Kenapa kamu bahkan tidak bisa membiarkan seorang anak hidup? Aku duduk dengan santai. Mengangkat kelopak mataku untuk menikmati wajah Sen Suan yang penuh amarah. Setelah puas menikmatinya, barulah aku bersedia menanggapinya. Dia itu hanya seorang selir. Apa dia pantas melahirkan anak sebelum aku, nyonya besar di rumah ini? Melahirkan seorang anak. Kamu tidak tahu malu. Tapi keluarga Yunku masih punya harga diri. Coba kamu lihat di seluruh ibu kota ini. Di antara keluarga-keluarga terpandang. Keluarga mana yang membiarkan anak dari selir lahir lebih dulu? Sen Suan terdiam seketika. Amarahnya tidak bisa dilampiaskan. Membuat wajahnya memerah karena menahan emosi. Setelah anak itu lahir, catatkan saja atas namamu, maka dia akan menjadi anak yang sah. Lagi pula, aku tidak akan pernah menyentuhmu seumur hidupku. Kamu juga tidak akan punya anak sendiri. Jadi apa salahnya kalau kamu membesarkan anak itu? Nanti, aku dan Kinger akan punya banyak sekali anak. Semua anak itu bisa dicatatkan atas namamu. Mereka semua akan menjadi anak kandungmu. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku tidak bisa lagi menghubungkan pria di hadapanku ini dengan jenderal muda yang dulu ku kenal. Perhitungan yang sangat bagus. Masih ingin melahirkan banyak anak untuk menggerogoti mas kawinku. Enak saja kau berpikir begitu. Sen Sun Xiu, pilih aku atau suruh dia menggugurkan kandungannya. Aku menatap lurus ke arah Sen Sun. Nada bicaraku tenang. Aku bahkan sudah tidak ingin marah lagi. Aku hanya merasa ini konyol. Konyol sekali orang seperti ini. Ternyata dia adalah jenderal muda dari dinasti Xia Agung kita. Wajah Sen Sun membiru karena marah. Sambil menatapku, tinjunya mengepal lalu mengendur. Mengendur lalu mengepal lagi. Akhirnya, dia menatapku dengan sangat dingin. Lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Aku menoleh ke arah Peizi. Wajah Peizi tampak sangat marah. Dia mengangguk dengan kesal demi diriku. Hamba pasti akan memastikan selir itu meminum obat penggugur kandungannya. Sampai dia keguguran. Peizi berbalik dan pergi menjalankan tugasnya. Aku percaya pada cara kerjanya. Aku pun tidak berniat lagi menikmati pemandangan. Aku membawa para pelayan keluar dari kediaman untuk berbelanja. Membeli banyak sekali barang yang kusukai. Memenuhi 2 buah kereta kuda.
pulang ke kediaman dengan iring-iringan besar. Paizi menghampiriku. Dia berkata dengan hormat, "Nyonya, janinnya sudah gugur." Aku tersenyum lebar. Aku melambaikan tanganku yang putih mulus, "Ayo pergi. Kita tengok selir terhormat itu. Sekalian antarkan beberapa suplemen untuknya." Sambil tersenyum, aku berjalan ke halaman kediaman Wan Xing. Aku melihat selir berharga itu terbaring di atas ranjang. "Aku dengar kau keguguran. Kebetulan hari ini aku baru saja membeli banyak barang. Jadi aku mampir untuk menengokmu." Wajah Wan Xing tampak pucat pasi. Tubuhnya sangat lemah. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Kedua matanya merah menyala, seolah ingin memakan daging dan darahku. Dia menggertakkan giginya, "Nyonya, kenapa Anda begitu kejam? Bahkan seorang anak pun tidak Anda lepaskan model. Seperti inikah didikan dari keluarga Yun? Lanjang, hanya seorang selir sepertimu berani mempertanyakan Nyonya besar." Dia maju hendak menamparnya. Aku menghentikannya. Dia baru saja keguguran. Tubuhnya masih lemah. Tunggu sampai dia pulih, baru tampar dia. Aku menikmati ekspresi Wan Xing sejenak. Suasana hatiku jadi jauh lebih baik. Dia selalu pamer kuasa di hadapanku. Maka, akan kutunjukkan padanya siapa penguasa rumah ini sebenarnya. Bahkan Sensun pun tak bisa melindungi anaknya. Aku bukanlah orang yang baik. Aku akan menjadi penjahat sampai akhir. Ceraikan aku, atau gugurkan kandungannya. Aku menyuruh Sensun memilih salah satu. Dan Sensun memilih untuk menggugurkan kandungannya. Menghancurkan hati itu lebih kejam. Kau bohong. Jelas-jelas kau sendiri yang kejam. Tapi kau malah menyalahkan Tuan Hou. Tuan Hou bukanlah orang yang seperti itu. Aku menunduk menatap jemariku yang putih dan lentik. Kukuku kuwarnai merah muda pucat. Aku sangat menyukainya. Dia, Sensun, memang orang yang seperti itu. Jika dia menceraikanku, dia akan dihukum oleh Baginda Kaisar. Bahkan kekuasaannya pun bisa dicabut. Sedangkan kau, hanyalah seorang selir. Memangnya seberapa berartinya dirimu di hatinya? Lihat saja. Dia bahkan tidak berani menentang pernikahan kami, dan hanya bisa menjadikanmu selir. Antara kekuasaan dan wanita cantik, dia memilih kekuasaan. Sensun memegang kekuasaan militer. Dan sudah memenangkan beberapa pertempuran. Apa kau pikir Kaisar tua akan diam saja melihat kekuasaannya semakin besar? Pernikahan ini memang sengaja diatur oleh Kaisar tua. Jika aku menentang titah, Kaisar tua akan menghukum keluarga Yun. Jika Sensun yang menentang titah, Kaisar tua akan menjadikannya alasan untuk mencabut kekuasaan militer Sensun. Perhitungan Kaisar tua benar-benar hebat. Hanya saja, baik aku maupun Sensun tidak ada yang menentang titah. Selanjutnya, entah apa yang akan dilakukan oleh Kaisar tua. Wajah Wan Xing penuh dengan ketidakpercayaan. Dia memuntahkan beberapa suap darah. Hatinya hancur lebur. Sensun mendorong pintu dan masuk. Melihat kekasih hatinya seperti ini, matanya sampai memerah karena marah. Dia mengulurkan tangan untuk mendorongku ke samping. Aku segera melangkah ke samping, menghindari tangan Sensun yang terulur. Sensun menatapku dengan tajam, lalu berbalik dan dengan lembut memeluk Wan King. Dengan lembut menyeka darah di sudut bibirnya. "Kinger, aku akan memanggilkan tabib istana untukmu." "Hou Ye, jangan salahkan Nyonya. Dia tidak sengaja menggugurkan janin kita. Ini salahku sebagai seorang selir. Aku tidak seharusnya melahirkan anak sebelum Nyonya. Nyonya bahkan secara khusus membawakanku ramuan berkhasiat untuk dihadiahkan kepadaku. Aku sangat berterima kasih." Kemarahan Sensun semakin menjadi-jadi. Dia menahan amarahnya dan dengan lembut menenangkan Wan King. "Aku tidak mengizinkanmu merendahkan dirimu seperti ini. Di dalam hatiku, kaulah nyonya utama keluarga Sen yang sebenarnya." Tubuh Wan King gemetar ketakutan. Air matanya mengalir. "Aku tidak berani. Nyonya adalah nyonya utama di keluarga ini." Sensun menoleh menatapku. Tatapannya tajam menusuk. "Yun Jingrong, kau sudah menggugurkan janin di dalam kandungannya. Kenapa kau masih tidak mau melepaskannya? Apa kau baru akan senang setelah membuatnya mati?" Aku mengangkat tangan dan bertepuk tangan.
menandakan bahwa drama ini sangat menarik. Aku menunjuk ke kotak di samping. Aku berbaik hati mengirimkan ramuan berkhasiat untuknya. Ini adalah ginseng berkhasiat berumur 10 tahun. Apakah ini buruk untuknya? Shen Sun menoleh untuk melihat. Dan juga melihat kotak ramuan itu. Wan Qing menarik-narik pakaian Shen Sun. Dengan mata yang memerah, dia berkata sambil terisak. "Ho Ye, anak kita. Sebaiknya Anda memiliki anak dengan nyonya saja. Setelah beliau melahirkan, barulah aku melahirkan. Jangan bicara omong kosong. Anakku hanya boleh lahir dari rahimmu. Tapi seorang selir tidak boleh melahirkan anak lebih dulu. Kamu jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri." Aku mendengarkan percakapan mereka. Shen Sun ingin punya anak dariku, tapi aku justru yang tidak mau. Aku pun berlalu begitu saja. Meninggalkan sekotak tonik kesehatan. Malamnya, aku menikmati hidangan penutup. Sambil mendengarkan Peizi menceritakan drama menarik dari pihak selir bangsawan itu. Selir bangsawan itu, setelah Shen Sun pergi, membanting dan menghancurkan banyak barang. Sekotak tonik yang kuberikan juga dilemparkannya ke para pelayan. Melihat tingkat pemborosan selir bangsawan ini, 10 Shen Sun pun tidak akan sanggup membiayainya. Peizi tahu aku suka menonton drama. Dia pun jadi ikut suka menonton drama. Dia sering tahu apa saja yang terjadi di kediaman orang lain. Apalagi yang terjadi di dalam kediaman ini. Saat menceritakan gosip-gosip ini, matanya penuh dengan semangat. Mataku menyipit membentuk senyuman. Memprovokasiku harus dibayar mahal. Sebulan berikutnya, aku tetap mendekam di kediaman Markis. Tidak keluar rumah ataupun ikut dalam acara sosial apapun. Setiap hari aku bermain dengan kucing. Makan, minum, dan bersenang-senang. Aku beberapa kali bertemu dengan Shen Sun di pavilion bunga. Setiap kali, Shen Sun akan menatapku dengan tatapan menghina. Menganggapku sebagai orang tidak berguna yang tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya menyia-nyiakan posisi nyonya besar keluarga Shen. Kalau dia punya kemampuan, suruh saja dia menentang titah kaisar. Untuk apa melampiaskan amarahnya padaku? Kalau aku tidak senang, aku juga tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Aku menyuruh orang untuk mengawasi mereka diam-diam. Setiap kali mereka sedang bermesraan, aku sengaja mengganggu mereka. Setelah beberapa kali, Shen Sun akhirnya tidak tahan lagi. Dia datang menemuiku dengan wajah masam. "Kau sengaja, kan? Aku tidak menyentuhmu. Aku hanya suka menyentuh Kinger. Kau cemburu." Aku mengangkat pandanganku dan menatap Shen Sun dengan jijik. Aku berkata dengan dingin, "Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak menyukaimu. Jadi tidak ada istilahnya cemburu. Sebaiknya kita tidak saling mengganggu satu sama lain. Aku tidak akan mengganggumu. Dan kuharap kamu juga tidak datang menggangguku. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku dengan tenang. Kalau kamu melihatku, ingatlah untuk menghindar. Jangan juga coba-coba cari perhatian di hadapanku." Wajah Shen Sun menjadi semakin kelam, dia menatapku dengan dingin. Tanpa mengatakan apapun, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, Shen Sun benar-benar jarang muncul di hadapanku. Bahkan jika sesekali bertemu, dia akan berbalik dari jauh dan pergi. Hatiku merasa senang. Aku jadi lebih leluasa di kediaman Hou ini. Semua urusan rumah tangga ada di tangan Wan Qing. Surat-surat undangan yang dikirim oleh keluarga-keluarga besar di ibu kota. Semuanya juga dikirimkan ke tangan Wan Qing. Awalnya, penjaga pintu mengirimkan surat-surat itu kepadaku. Tapi aku tidak mau mengurusnya. Jadi aku menyuruh penjaga pintu untuk mengirim semuanya kepada Wan Qing. Wan Qing dengan sombongnya datang memamerkan hal itu di hadapanku. Aku hanya tersenyum tipis. Seperti sedang menonton pertunjukan, menunggu untuk melihat drama yang akan dibuatnya. Aku dengar. Dia adalah wanita yang dibawa kembali oleh Shen Sun dari perbatasan. Latar belakang keluarganya miskin. Dari cara bicaranya sehari-hari, bisa terlihat. Dia tidak pandai bersosialisasi. Para nyonya dan nona muda di ibu kota itu semuanya sangat lihai. Mana mungkin mereka mau berurusan dengan seorang selir sepertinya. Dan benar saja. Setelah menghadiri beberapa kali jamuan makan, dia berlari dan menangis mengadu pada Shen Sun. Akhirnya, Shen Sun membawanya ke hadapanku.
Aku menatap Sen Sun dengan bingung. Untuk apa kalian datang kemari? Apa kalian tidak tahu aku sangat sibuk? Aku benar-benar tidak punya waktu untuk meladeni mereka berdua. Memangnya kamu sibuk apa? Rumah ini semuanya diurus oleh Wan King. Dia menarik-narik lengan baju Sen Sun, memberinya isyarat agar dia berhenti bicara. Kemudian, dia menangis sambil berlutut di hadapanku. Dengan berlinang air mata, "Nyonya, saya salah. Seharusnya aku tidak pergi ke perjamuan tanpa izin Nyonya. Aku tahu latar belakang keluargaku miskin. Ada banyak hal yang tidak ku mengerti. Aku mohon Nyonya bersedia mengajariku. Aku siap menerima hukuman apapun dari Nyonya." Seng Sun tidak tahan melihatnya. Dengan iba, dia menarik Wan Xing untuk berdiri. Dia menyeka air matanya dengan lembut. Lalu dia menatapku, "Kau adalah putri dari guru besar kekaisaran. Sejak kecil kau sudah mendapat pendidikan terbaik. Aku harap kau mau mengajari King Er. Bagaimana cara bersosialisasi dengan para nyonya bangsawan itu?" Aku menatap mereka dengan terkejut. "Kenapa kalian tidak mencari guru-guru ternama untuk mengajar?" Sudah, tapi mereka semua adalah orang-orang sombong yang hanya peduli pada status. Saat mendengar mereka harus mengajari King Er, mereka semua langsung menolak. Memang ada guru-guru tidak terkenal yang mau datang mengajar. Tapi aku, sang markis, memandang rendah mereka. Mereka tidak pantas mengajar kekasih hatiku. Wajah Wan Xing tampak sangat malu. "Oh, aku mengerti. Jadi mereka tidak bisa menemukan guru wanita ternama yang mau mengajari Wan Xing. Itulah sebabnya mereka terpaksa datang kepadaku. Namun, mereka bertingkah seolah-olah aku yang mendapatkan anugerah besar." Perkataan Sen Sun ini menarik sekali. Dia bilang orang lain sombong dan gila status. Tapi bukankah dia sendiri juga memandang rendah orang-orang yang posisinya lebih rendah darinya? Sen Sun melihatku hanya diam. Dia sepertinya sadar kalau nada bicaranya terlalu memaksa. Dia berdeham pelan. "Jiner, aku tahu dulu aku bersalah padamu. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan King Er. Aku harap kau mau melupakan dendam lama dan mengajarinya." Tatapanku tetap tenang. Dengan dingin aku berkata, "Panggil aku Nyonya. Apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa dihapus hanya dengan satu kata, maaf. Bahkan jika mereka berdua mati di hadapanku, aku bahkan tidak akan mengedipkan mata." Sen Sun langsung menurut. "Baik, Nyonya." Aku tersenyum tipis dan mengangguk. "Aku setuju." Aku menoleh ke arah Wan Xing. "Datanglah kemari setiap pagi. Kembalilah jika ada urusan." Wajah Wan Xing terlihat lega. Dia berulang kali berterima kasih. "Terima kasih banyak, Nyonya." Sen Sun akhirnya tersenyum lembut padaku, sambil merangkul pinggang ramping Wan Xing. Mereka pergi dengan mesra di hadapanku. Peizi tidak mengerti tindakanku. "Nyonya, mengapa?" Aku tersenyum tipis. Sebagai seorang selir, dia harus mempelajari aturan sebagai selir. Kau awasi dia. Peizi langsung mengerti. Hamba akan mengajarinya dengan baik mengenai tugasnya sebagai selir. Suatu hari, Wan Xing datang pagi-pagi sekali. Peizi menyuruhnya duduk menunggu di aula. Aku tetap tidur sampai terbangun dengan sendirinya. Saat aku bangun, hari sudah tengah hari. Aku makan dengan perlahan. Baru kemudian aku teringat ada orang bernama Wan Xing. Aku pergi menemuinya dengan suasana hati yang baik. Saat Wan Xing melihatku, ekspresinya tidak senang. Tapi mungkin karena sadar dia punya permintaan padaku, dia langsung menyembunyikan kekesalannya. Selanjutnya, tugas mengajarkan aturan selir kuserahkan pada Peizi. Peizi mengajarinya bagaimana cara menghormati nyonya besar. Jika nyonya besar menyuruhnya ke timur, dia tidak boleh ke barat. Jika nyonya besar menyuruhnya ke barat, dia tidak boleh ke timur. Seorang selir harus bersujud memberi hormat saat bertemu nyonya besar. Tidak boleh membantah nyonya besar. Wan Xing, yang lelah berlutut mendengarkan pelajaran, berdiri untuk beristirahat. Setelah selesai istirahat, dia lanjut berlutut. Aku duduk di samping menikmati ekspresi Wan Xing. Menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri ekspresinya berubah dari gembira menjadi penuh kebencian. Baru 1 hari saja, dia sudah tidak tahan. Dia berlari mengadu pada Sen Sun bahwa aku sengaja menindasnya dan menghinanya.
Sen Sun pun datang ke hadapanku. Membentakku, Yun Jinrong. Aku tidak menyangka kau orang yang picik seperti ini. Kamu berjanji akan mengajari King Er. Tapi diam-diam kamu malah menghinanya. Kamu sudah keterlaluan. Dia itu begitu lembut dan baik hati. Memangnya apa salah dia padamu? Sampai kamu harus menyiksanya seperti ini. Aku tersenyum tipis. Lalu membanting cangkir teh di tanganku ke dekat kaki Sen Sun. Kamulah yang memintaku untuk mengajarinya tata krama. Sebagai seorang selir. Dia tentu belajar tata krama seorang selir. Apa aku salah? Sen Sun, jangan memutarbalikkan fakta. Aku merasa muak. Mereka sendiri yang datang untuk dipermalukan. Mana mungkin aku melewatkan kesempatan ini? Atas dasar apa mereka berpikir hanya dengan satu kata maaf? Aku akan melupakan segalanya. Dan dengan patuh mengajari Wan King. Seketika itu juga, Sen Sun tidak berani berbuat apa-apa padaku. Dia berbalik dan pergi. Pada akhirnya, Sen Sun tetap menyewa seorang guru wanita yang tidak terkenal untuk mengajari Wan King. Wan King mewakili nyonya besar kediaman Markis untuk menghadiri perjamuan. Dia menjadi bahan gunjingan para nyonya bangsawan di ibu kota. Mereka membicarakannya secara terang-terangan maupun diam-diam untuk waktu yang lama. Ayahku mengumpulkan bukti dan melapor pada kaisar, menuduh Sen Sun lebih memilih selir daripada istri sahnya. Kaisar tua memanggil Sen Sun ke istana dan memarahinya habis-habisan, sekaligus mencabut sebagian kekuasaan dari tangannya. Aku membaca surat dari ayahku dengan penuh semangat. Saat kaisar tua memarahi Sen Sun, ayahku ada di sana menyaksikannya. Ayahku menceritakan kejadian itu dengan sangat rinci di dalam suratnya. Setelah selesai membaca, sudut bibirku sedikit terangkat. Ternyata memang hanya ayah dan ibuku yang menyayangiku. Mereka tidak tega melihatku disakiti. Sen Sun sepertinya menjadi takut setelah dimarahi oleh kaisar tua. Setelah itu, dia tidak pernah muncul di hadapanku untuk beberapa waktu. Wan King juga tidak lagi pergi menghadiri perjamuan. Aku sudah terlalu lama mendekam di dalam kediaman ini. Jadi aku ingin keluar untuk mencari udara segar. Aku mengunjungi beberapa toko. Akhirnya, aku tiba di sebuah rumah makan dan bersiap untuk makan sesuatu. Baru saja melangkah masuk, aku bertemu dengan musuh bebuyutanku sebelum menikah. Song Yuxin, dia adalah putri sah dari keluarga Perdana Menteri. Statusnya setara denganku. Reputasinya juga. Tapi kami berdua memang tidak pernah akur. Setiap kali bertemu, kami pasti bertengkar. 2 bulan yang lalu, dia menikah dengan pangeran ketiga. Menjadi selir Ziwei. Aku meliriknya sekilas, lalu mengalihkan pandanganku. Aku masuk ke sebuah kamar pribadi. Song Yuxin melihatku. Dia langsung berbalik arah dan mengikutiku masuk ke kamar itu. Dia duduk di sampingku. Dagunya sedikit terangkat. Yun Jingrong, kau ini benar-benar semakin payah saja. Bisa-bisanya kau membiarkan seorang selir menginjak-injak kepalamu dan berbuat sesukanya. Sementara kau hanya mengurung diri di kediaman Markis. Benar-benar memalukan. Aku hanya tidak suka keluar untuk bersosialisasi saja. Setidaknya, Sen Sun hanya punya satu selir. Selir pangeran ketiga lebih dari satu, bukan? Kami tumbuh bersama sejak kecil. Kami saling tahu kelemahan masing-masing. Hal yang paling tidak disukai Song Yuxin adalah keberadaan wanita lain di sisi suaminya. Dan dia dinikahkan dengan pangeran ketiga atas titah kaisar. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Pernikahan kami berdua sama-sama tidak bisa kami tentukan sendiri. Kami hanyalah alat bagi orang-orang berkuasa untuk menarik simpati. Atau pion untuk menekan orang lain. Song Yuxin menatapku dengan dingin. Dia tidak bicara lagi. Dia memanggil pelayan untuk membawakan sebotol arak. Dia meminumnya seloki demi seloki. Dia minum hingga setengah mabuk. Wajahnya memerah padam. Akhirnya, dia malah berlari memeluk pinggangku dan tidak mau melepaskannya. Dia benar-benar sudah gila. Aku melepaskan tangannya dan menyuruh dayang pribadinya untuk mengantarnya pulang ke kediaman pangeran ketiga. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku pun pulang. Aku melihat Wan Xing sedang duduk di paviliun. Dia mengelus perutnya sendiri dengan senyum penuh kasih.
Sen Sun berjongkok di hadapannya, menempelkan telinga di perut bagian bawahnya. Wajahnya dipenuhi dengan aura kebahagiaan. Sepertinya dia hamil lagi. Wan Qing melihatku. Dia terkejut dan mendorong Sen Sun. Dengan panik dia berlutut di lantai. Matanya langsung memerah. Dengan sedih dia berkata, "Nyonya, aku tidak sengaja hamil. Aku mohon, biarkan anakku ini hidup." "Ya, anakku tidak bersalah. Bagaimanapun juga, dia adalah anak kedua Tuan Markis. Aku mohon, demi Tuan Markis, biarkan dia hidup. Lampiaskan saja semua kemarahanmu padaku. Aku bisa menahannya." Senyum di wajah Sen Sun seketika menghilang. Dia membungkuk untuk membantu Wan Qing berdiri. Dia menatapku dengan jijik, "Kenapa kau selalu begitu kejam? Anak itu tidak bersalah." Drama perebutan perhatian seperti ini dimulai lagi. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, tapi sudah dicap kejam oleh mereka. Aku berjalan perlahan mendekat. Wan Qing bersandar dengan lemah di pelukan Sen Sun. Tubuhnya gemetar semakin hebat. Dia menyembunyikan wajahnya di pakaian Sen Sun. "Tuan Markis, ini salahku. Seharusnya aku tidak hamil. Jangan marah pada nyonya." Wajah Sen Sun menjadi gelap karena marah. Dia bahkan menerjang ke arahku, hendak menamparku. Aku mengangkat wajahku, menatap Sen Sun dengan dingin. Sen Sun menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia menarik kembali tangannya. Dia mengelus wajah Wan Qing dengan penuh kasih. Menenangkannya, "Jangan khawatir. Anak kita ini pasti akan selamat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak kita lagi." Aku melihat Wan Qing memberiku senyum kemenangan. Aku juga mendengar Sen Sun bersumpah bahwa dia akan melindungi anak ini. Aku jadi penasaran, bagaimana cara dia melindungi anak ini. Malam itu juga, Sen Sun datang dan berkata padaku, "Aku akan menceraikanmu. Kuharap kau tidak mengganggu anak di dalam kandungan Qinger. Keluarga Senku tidak bisa menampung wanita jahat dan pencemburu sepertimu. Awalnya aku tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Tapi kau terus-menerus menyakiti Qinger. Kau benar-benar telah membuatku murka." Aku tertegun sejenak. Kemudian, aku merasa sangat gembira. Aku bahkan tidak peduli dia menyebutku wanita jahat. Aku mendesaknya, "Bagaimana caramu melakukannya? Pernikahan kita adalah titah dari Kaisar. Untuk bercerai, kita juga harus mendapat persetujuan dari Kaisar. Apa dia akan melepaskan seluruh kekuatan militernya?" Sen Sun berkata tidak sabar, "Kau tidak perlu tahu. Cepat kemasi barang-barangmu dan nyah kembali ke keluarga Yun. Aku benar-benar muak melihatmu." Aku langsung mengangkat tangan dan menamparkan Sen Sun. "Jaga mulutmu. Sebaiknya kau cepat ceraikan aku. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku akan kehilangan kendali dan mengirimkan semangkuk ramuan penggugur kandungan untuk selirmu yang berharga itu." Aku menggunakan seluruh tenagaku untuk tamparan ini. Bekas tamparan langsung terlihat di wajah Sen Sun. Dia menatapku dengan dingin. "Kau hanya berani karena aku tidak memukul wanita. Melihatmu sekilas saja sudah membuatku mual." Aku menunjuk ke arah pintu, "Silakan pergi." Sen Sun pergi dengan amarah yang meluap. Keesokan harinya, Sen Sun pergi ke istana. Setelah kembali, dia memberiku sepucuk surat cerai. Dengan sangat gembira, aku mengemasi barang-barangku. Akhirnya aku bisa meninggalkan kediaman Hou ini. Aku tidak tahan lagi berada di sini sedetik pun. Wan Qing menghampiriku sambil tersenyum. "Nyonya." "Oh, bukan. Nona Yun, pada hari pernikahanmu, suamimu bukan hanya tidak datang. Ini bahkan belum genap setahun. Kau sudah diceraikan. Kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Bagaimana rasanya? Sangat menyenangkan, bukan? Dulu saat aku pergi menghadiri perjamuan, dipandang rendah oleh semua orang. Ini semua salahmu. Roda kehidupan memang berputar. Akhirnya kau merasakannya juga. Memang hanya orang sepertimu yang akan menyukai sampah seperti Sen Sun." Senyum Wan Qing sedikit menegang. Namun, dia cepat kembali seperti semula. Sambil terus tersenyum, dia berkata, "Aku tahu begitu aku hamil, Tuan Hou tidak akan membiarkanmu menggugurkan anakku lagi. Lihat."
Di antara kau dan aku, Hong Yun memilihku. Orang yang paling dicintai Hong Yun adalah aku. Tapi kau tetaplah hanya seorang selir. Dinasti Xia tidak mengizinkan selir diangkat menjadi istri sah. Kecuali Sen Sun mencapai prestasi besar dan memohon anugerah dari kaisar. Kalaupun kau berhasil diangkat menjadi istri sah, kau tetaplah mantan selir yang naik pangkat. Para istri dan putri bangsawan di ibu kota akan tetap memandangmu rendah. Rasa terhina melintas di mata Wan Qing. Air matanya mengalir, kenapa kau harus menghinaku seperti ini? Meskipun hanya seorang selir, aku rela menemani Tuan Hou seumur hidupku. Dan memberinya banyak sekali anak. Saat aku melihatnya menangis, aku tahu Sen Sun akan segera muncul. Benar saja, Sen Sun masuk dengan marah. Dan berdiri melindungi di depan Wan Qing. Yun Jinrong. Aku, Tuan Hou, mengingat statusmu sebagai putri keluarga Yun. Tidak memberimu surat talak begitu saja. Melainkan surat cerai baik-baik. Kau itu sudah menjadi wanita yang diceraikan. Beraninya kau masih menindas wanita yang kucintai. Kau benar-benar sangat jahat. Aku melihat Sen Sun menatapku dengan tajam dan dingin. Tapi hatiku sama sekali tidak tergerak. Orang yang tidak penting. Tidak cukup untuk memengaruhi suasana hatiku. Aku bahkan tersenyum dan berkata pada mereka, "Semoga kalian langgeng selamanya." Pelayanku dengan cepat membereskan barang-barangku. Semua harta bawaanku yang berharga. Aku membawa semua barangku. Dengan suasana hati yang gembira aku meninggalkan kediaman keluarga Sen. Harta seserahan dari Sen Sun tidak kubawa. Itu adalah barang milik keluarga Sen. Aku tidak menginginkannya. Jika harus putus, lebih baik putus hubungan sepenuhnya. Aku berjalan keluar dari gerbang utama kediaman Sen. Kulihat ayah dan ibu ternyata datang sendiri untuk menjemputku. Hatiku sangat terharu. Aku menyingkap tirai dan segera naik ke kereta kuda. Aku memeluk ibu. Ibu, mata ibuku berlinang air mata. Putriku, kau pasti sangat menderita. Jangan bersedih. Kita pulang. Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Dianiaya oleh Sen Sun, aku tidak merasa sedih. Dijahati oleh Wan Qing, aku juga tidak merasa marah. Tapi saat bersandar di pelukan ibuku, mendengar ibuku begitu mengkhawatirkanku, hatiku luluh seketika. Aku tak kuasa menahan tangis. Ibuku menjadi semakin iba. Jinger, jangan merasa teraniaya. Ada ibu di sini. Sen Sun, si bajingan itu. Seharusnya dari dulu kupukul dia sampai mati. Aku menangis karena terlalu bahagia. Aku akhirnya bisa pulang. Aku rindu ayah dan ibu. Aku ingin tinggal di sisi ayah dan ibu selamanya. Ibuku mengulurkan tangan dan menyeka air mataku. Bagus, anakku. Kami akan merawatmu seumur hidup. Ayah memberitahuku. Sen Sun menukarkan seluruh kekuasaan militernya demi mendapatkan persetujuan kaisar tua. Setelah bercerai, kulihat raut wajah ayah menjadi begitu kelam. Memberiku perasaan. Seolah-olah di detik berikutnya, dia akan mengambil pedang dan menebas Sen Sun sampai mati. Aku menarik-narik ujung lengan baju ayahku. Aku sungguh tidak sedih ataupun terluka. Bercerai dengan Sen Sun. Aku sangat bahagia. Ayah melihat senyumanku. Memastikan kalau aku benar-benar tidak bersedih. Barulah raut wajahnya terlihat lebih baik. Aku dan Li pulang ke rumah. Seluruh ibu kota kembali ramai dengan gosip tentangku. Aku tidak peduli. Diam-diam aku tersenyum puas. Senyum di wajahku tak bisa kutahan. Aku dengar dari ibuku. Setiap kali ayahku bertemu Sen Sun, dia akan memarahinya habis-habisan. Sen Sun bahkan tidak berani membantah. Kekuasaan militer Sen Sun telah dicabut. Sekarang, dia hanyalah seorang markis tanpa jabatan. Di ibu kota yang penuh dengan para bangsawan. Seorang markis sepertinya yang tidak punya kekuasaan apapun. Siapa yang akan menghormatinya? Aku hanya berdiam diri di rumah dan tidak keluar. Tapi, musuh bebuyutanku, Song Yuxin, datang langsung menemuiku. Dia mengejekku habis-habisan. Kali ini, reputasimu di ibu kota benar-benar hancur. Seumur hidupmu, kau tidak akan bisa menikah dengan keluarga baik-baik. Reputasi atau bukan, aku tidak peduli.
Aku sudah terbebas dari si bajingan Sensun itu. Kau tidak tahu betapa bahagianya aku. Aku bahkan tertawa dalam mimpiku. Soal menikah. Setelah bercerai, aku tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Bukankah hidup sendiri juga sangat baik? Song Yuxin tertegun. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan berpikir seperti itu. Aku tersenyum dan mendekati Song Yuxin dengan senyum mengejek. Saat kita bertemu terakhir kali, kau mabuk berat. Kau memeluk pinggangku dan tidak mau melepaskannya. Apa jangan-jangan kau punya perasaan padaku? Song Yuxin melompat kaget. Seolah-olah aku menginjak titik lemahnya. Dia berteriak membantah. Kau bicara omong kosong. Jangan memfitnahku. Bagaimana mungkin aku memelukmu? Aku tertawa terbahak-bahak. Kau bisa tanya pada pelayanmu. Song Yuxin menoleh ke arah pelayannya. Pelayannya mengangguk dengan gugup. Wajah Song Yuxin langsung memerah padam. Dia tidak berani menatapku lagi. Aku bergegas pergi. Aku mengurung diri di rumah selama sebulan. Bersiap untuk pergi ke kuil gajah untuk berdoa. Setelah ayahku mengetahuinya, dia mengatur belasan pengawal untukku. Demi melindungi keselamatanku, aku tiba di kaki gunung kuil gajah dengan kereta kuda. Untuk menunjukkan ketulusan hatiku kepada Sang Buddha. Aku turun dari kereta dan berjalan kaki hingga ke puncak. Di tengah lereng gunung, aku tak menyangka melihat Sensun sedang duduk di sebuah paviliun. Bersama Wan King. Mentang-mentang tidak ada orang di sekitar, mereka berdua saling berpelukan. Benar-benar tidak tahu malu. Aku dengan tenang mengalihkan pandanganku. Dan terus berjalan mendaki. Wan King menatapku dengan tatapan menghina. Nona Yun, sebagai istri yang diceraikan. Kau masih punya muka untuk keluar rumah. Kau pasti kesini untuk memohon pada Sang Buddha agar memberimu pernikahan yang baik. Iya, kan? Apa kau tidak takut Sang Buddha sendiri muak melihatmu? Aku berbalik dengan santai. Menatap Wan King dengan dingin. Kalian berdua bermesraan di hadapan Sang Buddha. Benar-benar tidak punya sopan santun sedikit pun. Dan kau, Sensun. Makhluk yang sama sekali tidak tahu aturan seperti ini. Beraninya kau melepaskannya untuk menggigit orang sembarangan. Untung saja aku ini orang yang sabar. Jadi aku tidak mau berurusan dengannya. Kalau saja ini istri pangeran yang lain. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Aku menoleh ke arah Sensun. Tatapanku penuh kekesalan. Niatnya hanya ingin keluar untuk menenangkan pikiran. Tapi malah bertemu dengan dua makhluk menjijikkan ini. Wajah Wan King tampak seolah-olah telah terhina. Dia bersandar dengan lemah lembut di pelukan Sensun. Dengan ekspresi sedih dan pilu. Tuanku, aku hanyalah seorang selir. Seharusnya aku tidak keluar dan membuat malu. Sebaiknya kita kembali ke kediaman saja. Kita tidak boleh mengganggu ketenangan Sang Buddha. Kemarahan Sensun seketika memuncak. Dia menatapku, Yun Jinrong, dengan geram. Kamu sudah bukan lagi nyonya utama di keluarga Senku. Kenapa kamu masih saja dengan sengaja mempersulit Kinger? Dia hanyalah seorang selir. Memangnya itu salahnya? Dia begitu lembut dan baik hati. Karena aku sudah bercerai denganmu. Setiap hari dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya lah yang menyebabkan kita bercerai. Demi menghiburnya, aku membawanya keluar untuk berdoa. Dia sudah susah payah melupakan masa lalu. Tapi kamu malah datang lagi untuk mengganggunya. Sensun, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pasangan ini selalu saja membuat keributan di hadapanku. Aku sudah muak dibuatnya. Aku pun berbelok dan berjalan menuju paviliun. Aku mendekati Wan King. Kuangkat tanganku dan langsung menamparkan wajahnya. Wan King tertegun karena tamparanku. Dia sepertinya tidak menyangka aku berani menamparnya di sini. Sensun juga sempat tertegun sejenak. Setelah sadar, dia langsung mau maju untuk menamparku. Tapi aku sudah lebih dulu menghindar ke samping. Pengawalku sigap maju ke depan dan menatap tajam ke arah Sensun. Air mata Wan King mengalir deras tak terbendung. Tuan Ho. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak muncul di hadapan Nona Yun. Tapi di ibu kota ini, mustahil untuk tidak bertemu dengan Nona Yun. Tuan Ho,
Antarkan aku pulang ke rumah orang tuaku saja. Selama aku pergi, suasana hati Nona Yun pasti akan membaik. Aku tidak tega melihat Nona Yun marah karenaku. Aku tahu semua ini salahku. Akulah yang membuat kalian jadi seperti ini. Aku tidak pantas hidup di dunia ini. Wan Qing berbicara sambil menangis, tapi setiap katanya terdengar sangat jelas. Seolah-olah takut orang lain tidak mengerti maksudnya. Setelah selesai bicara, dia bahkan mau menabrakkan diri ke tiang. Sen Sun dengan sigap langsung menarik dan memeluknya. Hatinya begitu pilu melihat keadaan Wan Qing. Dengan lembut, dia pun menenangkan Qinger. Dengarkan aku. Ini bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Yun Jinrong, apa kau lihat? Beginilah caramu menekan Qinger. Di hadapanku saja kau berani menamparnya. Di tempat yang tak bisa kulihat. Entah bagaimana lagi kau menindasnya. Aku menatap mereka dengan dingin. Rasanya ingin kutikam mereka sampai mati. Tapi Sen Suan adalah seorang markis dan dewa perang. Aku tidak boleh melakukannya. Aku hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menyakiti mereka. Wan Qing, Sen Sun terus mengatakan kau adalah kekasih hatinya. Tapi sekarang kau hanyalah selirnya. Anak yang kau lahirkan pun akan menjadi anak selir. Membunuh orang haruslah dengan menyerang hatinya. Wajah Wan Qing memerah karena marah. Tangisannya menjadi semakin pilu. Wajah Sen Sun menjadi pucat pasi saat menatapku. Sedikit niat membunuh terlintas di matanya. Melihat mereka marah padaku. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sudut bibirku sedikit terangkat. Dengan suasana hati yang baik, aku lanjut mendaki gunung. Aku tidak membiarkan siapapun membantuku. Aku berjalan selangkah demi selangkah hingga ke puncak. Aku berlutut di hadapan Sang Buddha. Aku berharap Sang Buddha bisa memberkati ayah dan ibuku dengan kesehatan dan kehidupan yang lancar. Memberkati kakakku yang jauh di Jiangnan, agar bisa pulang dengan selamat. Setelah selesai berdoa, aku menyumbangkan 10.000 tael perak sebagai uang dupa. Kepala biara tahu aku menyumbang begitu banyak uang. Dia meminta seorang murid untuk membawaku ke ruang meditasinya. Pintu ruang meditasi terbuka. Seorang pria muda berjalan keluar dari dalam. Dia mengenakan jubah panjang berwarna hitam. Pinggangnya diikat dengan sabuk giok. Di pinggangnya tergantung sebuah liontin giok. Dia menatapku, lalu mengangguk padaku sambil tersenyum. Dalam ingatanku, saat dia melewatiku, dia mengucapkan satu kalimat, bahwa semua penderitaan akan berlalu. Aku tertegun. Saat berbalik, aku melihat punggungnya yang pergi dalam diam. Aku tahu siapa dia. Dia adalah pangeran ke-9 dari kaisar saat ini, Gu Minghuan. Di antara banyak pangeran, keberadaannya sama sekali tidak menonjol. Dia juga tidak disayangi oleh kaisar. Aku pernah melihatnya beberapa kali di perjamuan istana. Dulu, dia selalu duduk di pojok, tanpa menarik perhatian. Tak disangka hari ini dia datang ke kuil negara dengan pakaian yang mewah. Aura di sekelilingnya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Benar saja, tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan yang biasa-biasa saja. Pangeran ke-9 ini juga hanya berpura-pura lemah. Aku masuk ke ruang meditasi kepala biara. Aku berbicara cukup lama dengan kepala biara. Suasana hatiku perlahan-lahan menjadi tenang. Saat aku melangkah keluar dari ruang meditasi, aku merasa diriku menjadi lebih lapang. Aku berjalan menuruni gunung. Tiba-tiba, puluhan orang berpakaian hitam muncul entah dari mana. Mereka menahan para pengawal yang melindungiku. Salah satu dari mereka mendekat ke arahku. Tiba-tiba, Gu Minghuan muncul di hadapanku. Ilmu bela dirinya sangat tinggi. Dia langsung membunuh semua orang berpakaian hitam itu. Wajahnya yang tampan terkena setetes darah. Hal itu justru membuatnya terlihat semakin tampan dan mendebarkan. Kedua tanganku mengepal. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak orang mati di hadapanku. Perutku terasa mual tak tertahankan. Gu Minghuan berdiri di depanku, menghalangi pandanganku. Aku pun merasa sedikit lebih baik. Jangan lihat, itu akan mengotori matamu. Mengapa pangeran ke-9 bisa ada di sini? Semua ini terlalu kebetulan. Aku tidak bisa untuk tidak curiga. Aura Gu Minghuan tenang dan mantap. Dia kembali ke pembawaannya yang dingin.
Seolah-olah orang yang baru saja membunuh tanpa berkedip itu bukanlah dirinya. Dia menatapku dan tersenyum lembut. Aku baru saja dari hutan di sebelah sana untuk memberikan penghormatan kepada ibuku. Aku mendengar keributan di sini, jadi aku datang. Aku tertegun. Ibumu. Gu Minghui tersenyum dan mengangguk. Ibuku memiliki status yang rendah. Beliau tidak bisa dimakamkan di pemakaman kekaisaran. Jadi, aku memakamkannya di sini. Hari ini adalah hari peringatan kematiannya. Setiap tahun aku datang untuk mendoakannya. Tatapannya begitu jernih dan tanpa niat jahat. Aku langsung menunduk malu dan meminta maaf. Seharusnya aku tidak mengungkit kesedihanmu. Dia telah berbaik hati menolongku. Tapi aku malah mencurigainya punya niat lain. Gu Minghui menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Aku memberi hormat padanya dengan rasa terima kasih. Hutang budi karena telah menyelamatkan nyawa harus dibalas setimpal. Aku berhutang nyawa padamu. Gu Minghui berkata dengan nada tenang. Kamu adalah orang pertama yang menunjukkan kebaikan padaku. Aku menolongmu hanya karena kebetulan saja. Aku menatap dengan bingung. Kapan aku pernah menunjukkan kebaikan padanya? Dia sepertinya melihat kebingunganku. Dengan sabar dia menjelaskan, ibuku adalah seorang dayang istana. Statusnya rendah. Orang lain yang melihatku, tatapan mereka selalu penuh dengan kebencian. Seolah-olah aku ini adalah sesuatu yang kotor. Tadi saat kita bertemu di luar, tatapanmu lembut dan jernih. Dalam hati, aku merasa berterima kasih. Aku memberanikan diri menatap matanya. Sepertinya aku melihat penderitaan dan kesedihan di matanya. Aku tidak tahan untuk tidak berkata, meminjam ucapanmu barusan. Semua penderitaan akan berlalu. Mata Gu Minghui melengkung membentuk senyuman. Dia tertawa kecil, semoga ucapan baikmu menjadi kenyataan. Dia tampan sekali saat tersenyum. Senyumnya begitu murni. Tidak ternoda oleh debu dunia sedikit pun. Aku berbalik menatap pengawalku. Siapa yang mengirim orang untuk membunuhku? Ini harus diselidiki sampai tuntas. Kepala pengawal maju selangkah, Nona. Orang-orang berbaju hitam ini adalah prajurit mati. Bawahan belum bisa memastikan dari pihak mana mereka berasal. Beri saya sedikit waktu untuk menyelidiki. Saya pasti akan membalaskan dendam Nona. Tanganku sedikit berkeringat. Aku kembali ke rumah. Aku menceritakan kejadian ini pada ayah dan ibuku. Mereka sangat marah. Ayahku marah besar. Sambil menggebrak meja. Beraninya ada orang di siang bolong mencoba membunuh putri kesayanganku. Ini harus diselidiki sampai tuntas. Ibuku biasanya adalah orang yang lembut dan tenang. Namun saat beliau mendengar aku diserang, amarahnya meledak hingga beliau mengumpat. Sialan, ini harus diselidiki sampai tuntas. Mereka ingin membalaskan dendam untukku. Aku memberitahu mereka bahwa Pangeran ke-9 yang menyelamatkanku. Ayahku sangat terkejut. Pangeran ke-9 selama ini tidak pernah menonjol di istana. Hari ini dia menyelamatkanmu. Aku akan berterima kasih padanya dengan layak. Ayah menyuruh orang menyiapkan hadiah besar untuk dikirim ke kediaman Pangeran ke-9. 3 hari kemudian, ayahku mengikuti petunjuk yang ada. Dan menemukan dalang di balik percobaan pembunuhanku adalah Wan Xing. Pangeran ke-9 juga mengirim orang untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa Wan Xing lah yang menyuap pembunuh bayaran untuk menghabisiku. Ayahku mengumpulkan semua bukti dan bersiap meminta kaisar untuk menjatuhkan hukuman mati pada Wan Xing. Namun, pada saat itu, datang kabar dari pihak Sen Sun. Ibu Suri pergi ke kuil Daxiangguo untuk berdoa. Wan Xing melindungi Ibu Suri dari sebuah serangan. Untuk berterima kasih pada Wan Xing, Ibu Suri meminta kaisar mengeluarkan titah untuk mengangkatnya menjadi putri daerah dengan gelar Anping dan menjadikannya istri sah Sen Sun. Ketika aku mendengar berita ini, aku tidak bisa tidak meragukan kebenaran dari kejadian itu. Apa ini hanya kebetulan? Jangan-jangan ini semua direncanakan oleh Wan Xing dan Sen Sun. Kali ini, ayah sampai membanting satu set perangkat teh kesayangannya. Beliau juga tidak percaya Wan Xing bisa seberuntung itu. Beliau mengirim orang untuk menyelidiki. Akhirnya, ditemukan bahwa insiden yang menimpa Ibu Suri tidak ada hubungannya dengan Wan Xing dan Sen Sun.
Wan Qing benar-benar sedang dinaungi keberuntungan. Dia telah menyelamatkan Ibu Suri. Aku berdiri di paviliun, memandangi ikan-ikan yang berenang riang di danau. Aku melemparkan sedikit umpan ikan ke dalamnya. Hatiku terasa gundah. Dengan Ibu Suri yang melindunginya. Entah apa yang akan dia lakukan padaku nanti. Ibuku tampak sangat cemas. Dan juga menatap ayah dengan marah. Kita tidak bisa membiarkan Wan Qing begitu saja. Dia yang menyuruh orang untuk membunuh putri kita. Harus membayar perbuatannya. Aku akan melaporkannya pada Baginda. Tetapi, apa yang akan Baginda lakukan? Aku tidak bisa menjaminnya. Jika Baginda tidak membela putri kita, maka kita sendiri yang akan menuntut keadilan untuknya. Ayah membawa semua bukti dan pergi ke istana. Dia membeberkan semua bukti di hadapan Kaisar. Tetapi Kaisar hanya berkata dengan enteng, Wan Qing tidak sengaja melukai putrimu. Namun, dia memang telah menyelamatkan nyawa Ibu Suri, itu adalah fakta. Aku sudah memberinya hadiah. Di sisi lain, hukum dia untuk mengurung diri merenung selama 1 bulan. Saat ayahku kembali, raut wajahnya sangat muram. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang dingin dan menusuk. Dia menceritakan semua yang terjadi di istana. Kepada aku dan ibu. Hati ibuku benar-benar hancur. Tidak sengaja, semua bukti sudah jelas-jelas ditunjukkan. Tapi tetap saja disebut tidak sengaja. Ini benar-benar terlalu memihak. Dia adalah penyelamat Ibu Suri. Ibu Suri dan Kaisar sudah bertekad untuk membelanya. Kita harus bertindak dengan sangat hati-hati. Pastikan semuanya sempurna sebelum kita bergerak. Wan Qing terluka parah dan pingsan saat menyelamatkan Ibu Suri. Dia tidak pernah meninggalkan kediamannya selama sebulan penuh. Hukuman dari Kaisar itu sama sekali tidak ada artinya. Sen Sun mungkin tahu bahwa kita sudah mengetahui perbuatan Wan Qing. Dia selalu berada di sisi Wan Qing setiap hari. Melindungi Wan Qing dengan sangat ketat. Bahkan ayahku pun kesulitan mencari kesempatan untuk bertindak. 1 bulan kemudian, Wan Qing telah pulih sepenuhnya dari luka parahnya. Ibu Suri memanggilku ke istana. Ibuku dengan cemas menggenggam tanganku. Untuk apa Ibu Suri memanggilmu ke istana tanpa alasan? Pasti si Wan Qing itu di hadapan Ibu Suri telah menjelek-jelekkanmu. Aku akan pergi ke istana bersamamu. Tapi Ibu Suri menegaskan hanya memanggilku seorang diri ke istana. Kita tidak bisa menentang kehendak beliau. Kalau tidak, entah bagaimana beliau akan menghukum kita, Ibu. Ibu jangan khawatir. Ibu Suri secara terang-terangan memanggilku ke istana. Beliau tidak mungkin akan membunuhku. Paling-paling aku hanya akan menderita sedikit. Ayahku muncul di hadapan kami berdua. Aku akan pergi ke istana bersama Jinger. Aku punya pasukan dan bisa melapor pada Baginda Kaisar. Baginda Kaisar memang tidak kompeten. Tapi beliau tidak mungkin membiarkanku mati di dalam istana. Ibuku akhirnya bisa bernapas lega. Akhirnya, aku dan ayahku pergi ke istana bersama. Aku diantar oleh Dayang Ibu Suri menuju istana Ciren. Ayahku pergi ke aula Yangxin. Ibu Suri membiarkanku menunggu di aula samping. Setelah 1 dupa habis terbakar, barulah beliau mengizinkanku masuk ke aula utama. Ibu Suri duduk di atas tahta Phoenix. Auranya begitu anggun dan agung. Memancarkan wibawa tanpa perlu marah. Aku juga melihat Wan Qing. Dia duduk di sisi kiri Ibu Suri. Dia menatapku sambil tersenyum penuh arti. Matanya dipenuhi dengan rasa puas. Seolah-olah mengejekku karena tidak tahu diri. Aku berlutut memberi hormat, hamba menyapa Ibu Suri. Semoga Ibu Suri senantiasa diberkati dan damai sejahtera. Ibu Suri perlahan mengangkat pandangannya dan menatap wajahku. Beliau tiba-tiba memukul sandaran tangan tahtanya. Berlutut, tatapanku tetap tenang. Aku sudah menduga Ibu Suri akan mempersulitku. Aku berlutut dengan tenang. Ibu Suri menatapku dengan dingin. Wan Qing adalah seorang putri dari klan Jin yang terhormat. Sedangkan kau hanyalah seorang wanita yang diceraikan dan terbuang. Kedudukannya lebih mulia darimu. Mengapa kau tidak memberi hormat saat melihatnya? Aku menunduk, tidak berani menatap wajah Ibu Suri. Hamba tiba-tiba bertemu Tuan Putri yang sudah lama tidak dijumpai. Jadi sedikit terkejut.
Hamba akan segera memberi salam pada Tuan Putri. Wanxing maju untuk membelaku. Dengan raut wajah yang lembut dan baik hati. Yang mulia Ibu Suri. Nona Yun adalah wanita terpelajar dan tahu sopan santun. Mungkin dia tidak sengaja meremehkan keluarga kekaisaran. Mohon Yang mulia Ibu Suri meredakan amarah. Untung ada Kinger yang membelamu. Tapi ku dengar, kau pernah mengandalkan statusmu sebagai istri utama. Untuk mempersulit hidup Kinger setiap hari. Kau bahkan dengan keji membunuh janin dalam kandungannya. Yun Jingrong, kau pantas dihukum mati. Kinger adalah Tuan Putri anugerah dari Kaisar, dia adalah anggota keluarga kekaisaran. Anaknya juga merupakan keturunan darah biru. Tapi ayahmu justru berani memfitnahnya telah mencelakai orang. Dan mencoba membunuhmu. Keluarga Yun kalian benar-benar berhati jahat. Kinger begitu lembut dan baik hati. Dia tidak pernah perhitungan denganmu. Tapi kau malah berhati sempit. Dan diam-diam mencelakainya. Niat jahatmu pantas dihukum mati. Pengawal, Yun Jingrong telah berlaku tidak sopan pada atasannya. Beri dia hukuman 20 pukulan rotan. Terima kasih Yang mulia Ibu Suri telah membela ayah hamba. Dua dayang senior yang kekar berjalan mendekat. Mereka menarik kedua lenganku dengan paksa. Wanxing menatapku sambil tersenyum congkak. Aku tidak berdaya untuk melawan. Tepat pada saat itu. Kepala Kasim kepercayaan Kaisar masuk ke dalam. Yang mulia Ibu Suri, Yang mulia Kaisar. Memanggil nona sulung keluarga Yun ke balai Yangxin. Ibu Suri menyipitkan matanya. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Mengapa? Tuan Guru Besar dan Yang mulia Kaisar telah berbincang lama di balai Yangxin. Tiba-tiba, tubuh beliau merasakan sakit dan berkeringat dingin. Nyawanya kini berada di ujung tanduk. Beliau ingin bertemu dengan nona sulung Yun. Aku mengepalkan tanganku. Ayah ternyata mau menyelamatkanku dengan cara ini. Raut wajah Ibu Suri tampak muram. Tatapannya seolah ingin menelanku hidup-hidup. Mungkin dia tidak berani menentang Kaisar secara langsung. Lama kemudian, dia melambaikan tangannya, pergilah. Taifu telah mendedikasikan hidupnya untuk negara. Sekarang beliau hanya ingin bertemu dengan putrinya. Aku mengizinkannya. Aku perlahan-lahan berdiri. Aku sudah berlutut begitu lama. Kedua kakiku terasa kebas. Aku hampir saja kehilangan keseimbangan. Aku mengertakkan gigi. Lalu aku mengikuti seorang Kasim. Meninggalkan istana Ciren. Sebelum aku pergi, aku mendengar Ibu Suri berkata, Kinger, jangan bersedih. Aku pasti akan membelamu dan menuntut keadilan untukmu suatu hari nanti. Kau telah diperlakukan tidak adil. Aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang setelah ini. Dia harus membayar semua perbuatannya. Membayar dengan harga yang sangat mahal. Terima kasih banyak, Ibu Suri. Hamba sangat berterima kasih. Hanya saja, Nona Yun adalah putri sah dari Taifu. Statusnya sangatlah terhormat. Hamba mohon Ibu Suri untuk mengampuni nyawanya. Ibu Suri membanting sebuah cangkir dengan wajah dingin. Putri sah Taifu, memangnya kenapa? Bukankah dia hanyalah seorang wanita yang telah diceraikan? Dia berani menindasmu, maka dia harus membayarnya. Dasar Ibu Suri, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Aku tahu. Mereka sengaja mengatakan semua itu agar aku mendengarnya. Aku tiba di aula samping istana Yangxin. Kulihat ayahku terbaring pingsan di atas dipan. Beberapa tabib istana berdiri di samping, sedang merawatnya. Mataku langsung memerah. Aku bahkan tidak sempat memberi hormat pada Kaisar. Aku menangis sambil bersimpuh di sampingnya. Ayah, putrimu ini tidak berbakti. Seorang tabib istana bergegas menenangkanku. Nona Yun, tidak perlu terlalu bersedih. Kami semua sedang berusaha menyembuhkan Taifu. Ayah sekarang tidak dalam bahaya. Pulang dan rawat lukamu baik-baik saja. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Aku berulang kali berterima kasih kepada kepala tabib istana. Setelah itu, aku baru berbalik. Melihat ke arah Kaisar yang mengenakan jubah naga kuning cerah itu. Aku bersujud di lantai berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah menyelamatkan nyawa ayahku. Meskipun di dalam hati aku sangat membenci Kaisar. Aku tidak boleh menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan di wajahku.
Aku bahkan harus mati-matian menunjukkan rasa terima kasihku kepada Kaisar. Kaisar menatapku dengan dingin. Rumor di ibu kota mengatakan bahwa Putri Taifu adalah seorang yang anggun dan lembut. Wajahnya luar biasa cantik. Sekarang setelah beta melihatnya sendiri, wajahnya memang luar biasa cantik. Tapi sifatnya tidak sebaik yang dirumorkan. Kau berulang kali menghasut ayahmu untuk datang ke istana dan mengadu. Tapi mengingat kau cukup berbakti pada ayahmu, beta tidak akan menghukummu. Aku diam-diam mendengarkan semua omong kosong Kaisar tua ini. Setelah dia selesai bicara, aku bersujud dan mengucapkan terima kasih. Aku dan ayahku pulang ke rumah. Ibuku langsung menangis terseduh-seduh saat melihat kondisi ayah. Aku duduk diam di tepi ranjangku. Perasaan tidak berdaya tiba-tiba menyelimutiku. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk membalaskan dendam ayah. Dan membalaskan dendam untuk diriku sendiri. Dua orang paling mulia di dunia ini sengaja mempersulit keluarga Yun kami. Memangnya apa yang bisa kami lakukan? Tidak lama kemudian, aku mendengar sebuah rumor. Wanxing tidak sengaja menyinggung Pangeran ke-9. Dan Pangeran ke-9 memerintahkan agar dia dihukum 30 pukulan papan. Dia menahan tusukan demi Ibu Suri. Anak yang susah payah dia pertahankan pun gugur. Tidak lama kemudian, beredar rumor bahwa dia meremehkan selir Pangeran ketiga. Selir Pangeran ketiga memerintahkan orang untuk mematahkan tangannya. Aku tidak bisa menahan senyum. Senyumku adalah sindiran, karena orang lain bisa terang-terangan menghukum Wanxing. Sementara ayahku yang seorang Taifu, justru tidak bisa bertindak sembarangan. Karena Kaisar dan Ibu Suri sama-sama tidak menyukai keluarga kami. Mereka ingin melindungi Wanxing, sampai-sampai mereka tidak punya malu lagi. Ayahku, sebagai bawahannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu ayahku bertindak dan mereka menemukan kesalahannya, mereka pasti tidak akan melepaskan keluarga Yun kami. Aku menyalahkan mereka. Rasa benci telah berakar di dalam hatiku. Istri Pangeran ketiga, Song Yuxin, datang ke rumahku dengan penuh amarah. Dia menarikku masuk ke kamarku, lalu menutup pintu dan jendela. Dulu kau terlalu berbaik hati padanya, mengampuni nyawanya. Tapi lihat sekarang, dia justru menginginkan nyawamu. Dia memang pernah menghinaku dengan kata-kata. Dan aku juga sudah menghukumnya. Tapi kejahatannya itu tidak pantas mendapat hukuman mati. Tapi kemudian, dia mengirim orang untuk membunuhku. Aku juga ingin mengirim orang untuk membunuhnya. Tapi Sen Sun tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Dia juga tidak pernah keluar dari kediamannya. Aku tidak bisa menemukan kesempatan untuk bertindak. Song Yuxin tersenyum sinis. Oh, jadi kau punya alasanmu sendiri, ya? Aku membungkuk untuk berterima kasih padanya. Terima kasih banyak, istri Pangeran ketiga, karena telah membelaku. Song Yuxin berkata dengan canggung. Siapa bilang aku membelamu? Wan Qing berani menghinaku. Mematahkan tangannya saja sudah termasuk hukuman ringan. Aku tersenyum. Tidak melanjutkan pembicaraan untuk menyanggahnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya tentang selir-selir Pangeran ketiga. Kau juga harus berhati-hati. Sebaiknya jangan sampai masalah buruk sepertiku ini terjadi padamu. Wajah Song Yuxin menjadi dingin. Jika dia berani membiarkan selir-selirnya menyakitiku, lihat saja, akan kukupas kulitnya. Sepertinya hubungan seseorang dengan Pangeran ketiga berkembang pesat. Omong kosong. Song Yuxin membantah dengan keras. Lalu berbalik dan lari. Memberiku kesan seolah dia kabur tunggang langgang. Ayahku sudah siuman, tapi kondisi tubuhnya tidak baik. Dia beristirahat di rumah selama 1 bulan. Kaisar mengirimkan banyak hadiah kemari. Tak seorang pun dari kami yang menyentuh hadiah-hadiah itu. Kami langsung melemparkan semua barang itu ke gudang. Tak lama kemudian, kabar perang pun akan tiba. Suku Xiongnu menyerbu negara kita. Kaisar tua mengangkat Sen Sun sebagai Jenderal Agung Wibawa untuk memimpin pasukan melawan Xiongnu. Sen Sun pun meninggalkan ibu kota. Dia takut jika Wan Qing tetap di ibu kota, aku akan membalas dendam padanya. Jadi, dia membawa Wan Qing bersamanya. 2 orang menjijikkan itu akhirnya meninggalkan ibu kota. Suasana hatiku menjadi jauh lebih baik. Aku hanya berdiam diri di rumah dengan tenang.
tidak pergi kemanapun. Putra mahkota sudah dihukum mati oleh kaisar. Beberapa pangeran lainnya, dalam perebutan tahta, juga meninggal satu persatu. Di istana, hanya tersisa Gu Minghuan dan pangeran ketiga. Kesehatan kaisar tua semakin memburuk. Dia menyerahkan tahta kepada Gu Minghuan, lalu mangkat. Ibu Suri menjadi Ibu Suri Agung dan memilih untuk mengasingkan diri. Dia menutup gerbang istananya dan tidak lagi menemui siapapun. Saat mendengar kabar kematian kaisar tua, entah betapa leganya hatiku. Kaisar yang tidak kompeten dan menjijikkan seperti itu. Lebih baik mati lebih cepat. Gu Minghuan naik tahta menjadi kaisar. Dengan tangan besi, dia menyingkirkan sekelompok menteri. Para pejabat istana gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka pangeran ke-9 yang selama ini tidak menonjol ternyata memiliki cara yang begitu kejam. Gu Minghuan menganugerahi pangeran ketiga gelar Pangeran An. Pangeran An pergi ke wilayah kekuasaannya bersama sang permaisuri. Tanpa titah, mereka tidak diizinkan kembali ke ibu kota. Song Yuxing datang untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku memberinya sebuah liontin giok keselamatan. Liontin itu sudah diberkati. Kekacauan di ibu kota perlahan mereda. Kaisar baru, Gu Minghuan, mulai mengangkat bakat-bakat dari kalangan rakyat biasa. Orang-orang berbakat yang sebelumnya ditindas, kini juga mendapatkan kesempatan untuk memegang jabatan penting. Ayahku tidak perlu lagi menghadapi mendiang kaisar yang temperamental itu. Dia tampak jauh lebih lega. Hanya saja, Wan Qing masih menjadi duri dalam daging bagi kami. Sekarang dia sudah pergi ke perbatasan. Aku tidak bisa menemukan kesempatan untuk bertindak. Jarak antara ibu kota dan perbatasan terlalu jauh. Perbatasan adalah wilayah kekuasaan Sen. Jadi semakin sulit untuk mengambil tindakan. Setengah tahun kemudian, Sen Sun berhasil mengalahkan bangsa Hun. Reputasi dewa perangnya sekali lagi menggemparkan seluruh dinasti Xia Agung. Para pejabat istana dan rakyat bersorak untuknya. Aku memeluk kucing oranyeku, Susu, sambil berjemur di gazebo. Sesekali aku menyapa beberapa ikan koi. Mendengar kabar ini, tanganku yang sedang mengelus susu terhenti sejenak. Aku pun ikut merasa senang. Tapi saat teringat Sen Sun, sudut bibirku berkedut. Selera dan karakter pria itu tidak begitu bagus. Tapi kemampuannya dalam berperang tidak perlu diragukan lagi. Sebulan kemudian, Sen Sun kembali dengan penuh kejayaan. Dia menunggangi kuda yang tinggi besar, mengenakan zirah perak. Seluruh penampilannya memancarkan aura agung dan tangguh. Toko-toko di kedua sisi jalan dipenuhi orang. Semua orang berbondong-bondong melihat ke bawah. Tatapan para nona muda begitu berapi-api. Wajah mereka semua memerah. Saat menatap Sen Sun, mereka ramai berbisik-bisik. Aku kebetulan sedang keluar dari kediaman untuk berjalan-jalan. Karena lapar, aku mencari sebuah kedai untuk makan. Lalu aku pun melihat pemandangan ini. Sen Sun mengangkat kepala dan menatap ke arahku. Detik berikutnya, dia memalingkan pandangannya dengan acuh tak acuh. Aku melihat ada sebuah kereta kuda di belakang Sen Sun. Hembusan angin sepoi-sepoi bertiup, menyingkap tirai kereta. Aku melihat orang di dalamnya adalah Wan Qing. Sudut bibirku diam-diam terangkat. Suasana hatiku menjadi begitu baik sampai aku makan 2 potong kue lagi. Baguslah dia kembali. Dia sudah kembali. Dengan begitu, ada kesempatan untuk membereskan semua hutang lama. Kaisar yang baru, Gu Minghuan, tidak memiliki sifat seperti mendiang kaisar yang tak bisa membedakan benar dan salah. Kali ini, aku ingin Wan Qing mati. Gu Minghuan mengadakan perjamuan di istana untuk menyambut Sen Sun dan pasukannya yang kembali dengan kemenangan. Untuk sesaat, kediaman Markis Sen menjadi sangat terpandang di ibu kota. Termasuk juga Wan Qing, selirnya. Nyonya kediaman Markis yang kini berkuasa. Statusnya pun ikut meroket. Belum lagi statusnya sebagai putri Anping. Para nyonya dan nona dari berbagai keluarga seolah-olah melupakan bahwa dia dulunya adalah seorang selir rendahan. Mereka berlomba-lomba menjalin hubungan baik dengannya. Aku menerima undangan dari kediaman Sen. Wan Xing mengundang semua orang untuk datang ke kediaman Markis Sen 3 hari lagi untuk menikmati bunga. Baru saja kembali, sudah tidak sabar ingin pamer.
Kalau begitu, akan kurobek topeng kelembutan yang dipakainya. Kita lihat saja di ibu kota ini. Siapa yang berani bergaul dengan pembunuh sepertinya? Memangnya kenapa kalau dia nyonya kediaman Markis? Memangnya kenapa kalau dia Putri Anping? Tanpa mendiang Kaisar dan Ibu Suri Agung yang melindunginya, aku bisa bergerak dengan leluasa. 3 hari kemudian, aku berdandan dengan sangat teliti. Mengenakan gaun panjang berwarna ungu muda. Dengan hiasan bunga kupu-kupu terlukis di dahi. Riasan tipisku membuatnya tampak cantik luar biasa. Huzi sampai terpana melihatku. Nona, dengan penampilan seperti ini, pasti akan menjadi yang paling memukau. Aku tersenyum tipis. Menaiki kereta kuda menuju kediaman Markis Sen. Aku pernah tinggal di sini selama lebih dari setengah tahun. Saat melangkahkan kaki ke kediaman Markis Sen sekali lagi, suasana hatiku sudah sangat berbeda. Di aula bunga, sudah banyak nona dan nyonya bangsawan yang datang. Mereka sedang berkumpul sambil berbisik-bisik. Melihat kedatanganku, mereka serempak berhenti berbicara. Satu persatu dari mereka menatapku dengan tatapan yang penuh makna. Seorang nona tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Nona Yun, ku dengar kau dulu tidak akur dengan Nyonya Sen, dan sering mempersulitnya. Kau berani-beraninya datang ke perjamuan ini. Apa kau tidak takut dia akan membalas perbuatanmu? Nona Yun, kau diceraikan oleh Markis Dewa Perang kita. Bukannya bersembunyi di rumah dan bertobat. Bagaimana bisa kau punya muka untuk datang ke sini menikmati bunga bersama kami? Tidak ada satupun di antara kami di sini yang pernah diceraikan." Semua orang, demi menyenangkan Wanxing, mereka semua mulai menyudutkanku. Aku berjalan masuk dengan perlahan. Aku sama sekali tidak marah. Memang sudah begini keadaannya. Siapa yang sedang berkuasa, dialah yang mereka sanjung-sanjung. Aku sudah lama memahami sifat mereka. Aku datang kemari untuk memberi hadiah kepada Nyonya Sen. Pemeran utamanya belum muncul. Pertunjukan ini tidak akan bisa dimulai. Aku berjalan santai ke sebuah kursi lalu duduk. Semua orang tertarik dengan perkataanku. Mereka menatapku dengan penasaran. Entah Nona Yun, hadiah apa yang telah disiapkan untuk Nyonya Sen. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tepat saat rasa penasaran semua orang memuncak, Wanxing datang terlambat dengan anggunnya. Dia mengenakan gaun panjang yang mewah. Kepalanya penuh dengan hiasan rambut dari mutiara dan permata. Leher dan telinganya, pergelangan tangannya, semuanya dipenuhi perhiasan emas yang berkilauan. Seolah-olah dia ingin mengumumkan pada seluruh dunia bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Para nyonya dan nona muda berbondong-bondong menyapanya. Wanxing membalas sapaan mereka sambil tersenyum. Dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, dia duduk di kursi utama. Dia menatapku, "Nona Yun, sudah setengah tahun tidak bertemu. Kau masih saja sama seperti dulu, selalu memandang rendah orang lain. Kudengar kau masih belum menikah sampai sekarang. Aku jadi penasaran, setelah kau diceraikan oleh Tuan Markis, apa kau masih bisa menemukan suami yang melebihi Tuan Markis dalam hal reputasi dan kemasyurannya? Jika tidak bisa menemukannya, aku bisa membantumu mencarikan jodoh. Aku kenal banyak prajurit gagah berani di perbatasan. Bisa ku kenalkan kepadamu. Orang lain pun ikut menimpali." "Benar sekali, Nona Yun. Usiamu sekarang juga sudah tidak muda lagi. Janganlah terlalu pemilih. Kalau kau terus memilih-milih, akan semakin sulit bagimu untuk menikah dengan keluarga yang baik." Wajahku tetap dingin tanpa ekspresi. "Kudengar anak keduamu telah tiada. Dan sampai sekarang kau belum juga mengandung. Kau, sebagai nyonya besar keluarga Sen, seharusnya memberikan lebih banyak keturunan untuk keluarga Sen. Bagaimana kalau kau biarkan para selir Hoyan saja? Hal itu tidak perlu Anda khawatirkan." Wajah Wanxing sedikit berubah. Dia menatapku dengan geram sambil menggertakkan giginya. "Aku ini seorang nyonya. Kudengar Nona Yun sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat untukku. Aku jadi penasaran, hadiah apa itu? Waktunya sudah hampir tiba." Aku tersenyum dan bertepuk tangan. Beberapa pelayan wanita membawa bukti-bukti yang pernah dikumpulkan ayahku dan Gu Minghuan.
dan menunjukkannya di hadapan para nyonya dan nona. Aku mengedarkan pandanganku ke semua orang. Dulu, saat aku pergi berdoa di kuil Gajah Agung, Nyonya Sen menyewa pembunuh bayaran dari dunia persilatan untuk membunuhku. Dia menginginkan nyawaku. Padahal aku tidak pernah melakukan satu kesalahan pun padanya. Tapi dia tega berbuat sekejam dan sejahat ini. Para nyonya dan nona sekalian, apakah kalian sudi berteman dengan seorang pembunuh seperti ini? Para nyonya dan nona terperangah melihat bukti-bukti itu. Mata mereka semua terbelalak. Dengan raut wajah tidak percaya. Apa ini benar? Dia benar-benar pernah menyuruh orang untuk membunuh Nona Yun. Wajah Wan Xing seketika berubah. Dia segera menenangkan kepanikan di dalam hatinya. Kalian jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin aku menyuruh orang untuk membunuhnya? Semuanya, jangan tertipu olehnya. Buktinya sudah ada di depan mata. Tidak ada ruang bagimu untuk mengelak. Semuanya, jika berteman dengan Nyonya Sen, kalian harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, jika kalian tidak sengaja menyinggung perasaannya, dia bisa saja menyuruh orang untuk membunuh kalian. Apa kalian tidak takut? Kalau aku sih, takut. Para nyonya dan nona mendengar perkataanku itu. Wajah mereka semua menjadi pucat pasi. Menatap Wan Xing. Wan Xing segera menyuruh orang untuk memanggil Han Sensun. Dia membantah dengan keras. Aku sungguh tidak melakukannya. Aku ini Putri Anping, yang dianugerahi gelar oleh Kaisar Xian. Beraninya kalian menuduhku sembarangan. Seorang nyonya mencibir. Memang benar kau adalah nyonya dari kediaman Ho. Dan juga benar kau adalah Putri Anping. Tapi itu bukan berarti kau bisa membunuh orang seenaknya. Kau bahkan berani membunuh putri sah guru besar. Siapa lagi yang tidak berani kau bunuh, mengenai bukti itu asli atau palsu? Kami punya mata sendiri untuk menilainya. Wan Xing perlahan mulai gelisah. Dia mengalihkan tuduhannya kepadaku. Yun Jinrong, mengapa kau memfitnahku seperti ini? Waktu pembunuhan yang tertera di sana adalah setengah tahun yang lalu. Mengapa kau tidak menunjukkannya setengah tahun yang lalu? Mengapa kau baru menunjukkannya sekarang? Tuan Ho Ku baru saja pulang setelah memenangkan pertempuran. Kau sudah tidak sabar memalsukan bukti untuk menjebakku. Apa sebenarnya niat jahatmu? Kau pernah membuatku keguguran. Sekarang kau masih mau mencelakaiku. Pandangan semua orang tertuju padaku. Wajahku tetap tenang, karena setengah tahun yang lalu, ada orang yang melindungimu. Ayahku menunjukkan bukti. Tapi ada yang membantumu menekan masalah itu. Ayahku tidak berani memperbesar masalah. Itulah sebabnya masalah ini disembunyikan. Tetapi aku tidak tega melihat para nyonya dan nona sekalian tertipu oleh wajah munafik Nyonya Sen. Itulah sebabnya aku mengeluarkan semua bukti ini. Kalau tidak, aku khawatir kalian semua bahkan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Seorang guru besar yang terhormat tidak berani memperbesar masalah. Sudah jelas siapa orang di belakangnya. Nyonya Sen memiliki pelindung yang begitu kuat di belakangnya. Orang-orang yang hadir tidak berani menyinggung Wan Xing terang-terangan. Tetapi mereka juga tidak berani lagi menjalin hubungan yang akrab dengannya. Aku mengamati reaksi semua orang yang hadir. Tujuanku sudah tercapai. Mataku sedikit melengkung. Aku bangkit, bersiap untuk pergi. Tepat pada saat itu, seorang kasim muda dari istana perlahan-lahan datang. Wajahnya tampak serius. Umumkan titah kaisar. Semua orang berlutut. Aku tidak mengerti. Mengapa Yang Mulia mengeluarkan titah di saat seperti ini? Kasim itu membuka gulungan titah dan membacanya dengan lantang. Setelah selesai dibacakan, suasana menjadi sunyi yang menakutkan. Di benak hampir semua orang terngiang-ngiang isi titah yang baru saja dibacakan Kasim itu. Wan Xing pernah mengirim orang untuk membunuh putri dari kediaman Taifu, Yun Jingrong. Kebetulan Yang Mulia lewat di sana dan menyelamatkan nyawa Yun Jingrong. Yang Mulia mencabut gelar putri milik Wan Xing dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah. Dua orang dari Mahkamah Agung datang untuk menangkap Wan Xing. Wan Xing terkejut dan ketakutan. Tidak mungkin. Aku tidak melakukannya, pasti ada yang salah. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku pun tertegun sejenak. Tidak kusangka Guming akan mengumumkan ini di hadapan semua orang.
Mengumumkan kejahatan Wanxing. Kukira dia akan menghukum Wanxing secara diam-diam. Lagi pula, Shen Sun baru saja kembali setelah memenangkan pertempuran. Dan Wanxing adalah kekasih hatinya. Pandanganku tertuju pada Wanxing. Melihatnya yang panik dan menggila. Aku tersenyum sinis. Apa kau meragukan Yang Mulia? Wanxing ketakutan dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Di mana Tuan Markis? Aku mau bertemu Tuan Markis. Dia segera diseret pergi. Perjamuan melihat bunga berakhir bahkan sebelum dimulai. Para nyonya dan nona bangsawan melirikku. Lalu satu persatu meninggalkan kediaman Markis Shen. Dari awal sampai akhir, Shen Sun tidak muncul sama sekali. Sekilas keraguan muncul di mataku. Bukankah Shen Sun sangat mencintai Wanxing? Wanxing dibawa pergi. Tapi dia sama sekali tidak keluar untuk mencegahnya. Ini sama sekali bukan seperti dirinya. Aku tidak terlalu memikirkannya lagi. Dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Shen Sun muncul di hadapanku. Tubuhnya yang tinggi besar menghalangi semua cahaya matahari di depanku. Aku sedikit mengernyit. Aku melewatinya dan lanjut berjalan. Shen Sun sekali lagi menghalangi jalanku. Dia menunduk menatapku. Wajahnya yang tampan diwarnai rasa bersalah. Suaranya terdengar agak serak. Jiner, bisakah kita bicara di tempat lain? Para nyonya yang belum pergi. Dan para nona muda melihat keadaan di sini. Semua mata langsung tertuju pada kami. Aku tidak ingin punya urusan apapun dengan Shen Sun. Suaraku terdengar dingin. Tolong jangan panggil aku seperti itu. Di antara kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Shen Sun menatapku dengan raut wajah terluka. Aku berbalik dan meninggalkan kediaman Markis Shen. Orang-orang di sekitar yang sedang menonton menampakkan sorot lega di mata mereka. Di ibu kota, gosip tentangku dengan cepat kembali beredar. Markis Shen sangat mencintai nona tertua keluarga Yun. Dia menyatakan perasaannya di depan umum. Dia ingin memenangkan kembali hati nona Yun. Aku hanya tersenyum kecil mendengar semua kabar itu. Apapun yang dipikirkan Shen Sun, itu sama sekali bukan urusanku. Seumur hidup ini, aku tidak mau lagi berurusan dengannya. Gu Minghuan telah sangat membantuku. Aku tidak bisa begitu saja menemuinya untuk berterima kasih. Jadi aku meminta ayah untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hadiah dariku. Ayahku datang membawa sebuah lencana dan sebotol racun. Dia menghampiriku. Ini lencana dan racun dari Yang Mulia untukmu. Beliau bilang, kau bisa menggunakan lencana ini untuk pergi ke penjara Kuil Dali dan menemui Wan King. Kau bisa menyuruhnya meminum racun ini. Kau juga boleh tidak memberikannya, agar tanganmu tidak ternoda. Dia melakukan percobaan pembunuhan. Kuil Dali pasti akan menuntut keadilan untukmu. Hatiku seketika berdebar. Aku menatap kosong pada benda-benda di tangan ayah. Yang Mulia, benar-benar berkata begitu. Ayahku mengangguk. Dia menyerahkan lencana dan racun itu ke tanganku. Akhirnya terpancar sorot puas di mata ayahku, seakan dendam besar telah terbalaskan. Yang Mulia bijaksana dan perkasa. Aku menggenggam kedua benda ini. Sulit kujelaskan perasaanku saat ini. Utang budiku pada Yang Mulia sepertinya semakin bertambah. Ibu menatapku dengan penuh perhatian dan kekhawatiran. Jinger, sepertinya perlakuan Yang Mulia terhadapmu berbeda. Aku menggelengkan kepala. Yang Mulia adalah kaisar yang baik. Jika itu orang lain, beliau juga akan melakukan hal yang sama. Aku membawa token dan racun itu ke penjara Kuil Dali. Benar saja, orang-orang di Kuil Dali tidak menghalangiku. Aku berjalan tanpa halangan hingga tiba di hadapan Wan King. Penjaranya gelap, lembab, dan banyak nyamuk. Bau busuk yang menyengat menusuk hidung. Aku berdiri di luar sel penjara. Pakaian di tubuhnya sudah lama kotor. Sikap angkuhnya telah lenyap. Seluruh tubuhnya kotor dan lusuh. Wajahnya pucat pasi sangat mengenaskan. Dia melihatku. Dia menerjang ke depan seperti orang gila sambil berteriak, Yun Jinrong. Untuk apa kau kesini? Kau datang untuk menertawakanku, bukan? Apa kau puas melihat keadaanku yang sekarang? Aku menikmati ekspresi Wan King yang seperti ini. Sudut bibirku terangkat, aku sangat puas.
Bukankah kau kekasih hati Sen Sun? Pada hari kau dibawa pergi, dia bahkan tidak muncul untuk menyelamatkanmu. Sekarang sudah beberapa hari berlalu, dan dia juga tidak menyelamatkanmu. Wan Qing, jangan-jangan dia sudah tidak menyukaimu lagi. Wan Qing meraung marah. Tubuhnya gemetar karena murka. Tidak mungkin. Dia hanya sedang terhalang suatu urusan. Dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Yun Jinrong, aku tidak mengizinkanmu memfitnah perasaannya padaku. Orang yang paling dia cintai selamanya adalah aku. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Kau jangan pernah bermimpi untuk menjadi istrinya. Aku memandangi sosoknya yang mengamuk tak berdaya. Perasaanku menjadi sangat senang. Kau salah. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku datang hari ini untuk mengantarmu pergi. Seumur hidupmu ini, kau mungkin tak akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Aku berbaik hati datang mengantarmu. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Seluruh tubuh Wan Xing bergetar. Dia menatapku dengan ngeri. Apa yang ingin kau lakukan? Aku memberikan racun itu kepada petugas kuil Dali di sampingku. Menyuruh mereka untuk meminumkannya pada Wan Xing. Baginda Kaisar bahkan memberiku kesempatan untuk membalas dendam dengan tanganku sendiri. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Para petugas kuil Dali sudah sejak lama menerima titah dari Gu Minghuan untuk meminumkan racun pada Wan Xing. Mata Wan Xing terbelalak. Dia memberontak sekuat tenaga. Tapi dia hanyalah seorang wanita lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan dua pria dewasa? Dia dipaksa menelan racun itu, sambil menatapku dengan tatapan mematikan. Yun Jinrong, kau bertindak sewenang-wenang. Baginda Kaisar tidak akan melepaskanmu. Betapa jahatnya hatimu. Kau tidak akan mati dengan tenang seumur hidupmu. Darah merembes dari sudut bibir Wan Xing. Dia memegangi dadanya, kesakitan hingga tak tertahankan. Tiba-tiba, matanya berbinar. Tuan Hou, kau datang untuk menyelamatkanku, kan? Cepat bunuh si jalang Yun Jinrong ini. Balaskan dendamku. Aku kesakitan sekali. Tuan, cepat selamatkan aku. Sen Xuan datang ke sisiku. Dia menatap Wan Xing dengan dingin. Kau telah menyakiti Jinger, kau pantas menerimanya. Bagaimana mungkin aku menyelamatkanmu? Penyesalan terbesar markis ini seumur hidupku adalah telah mengenalmu dan membiarkanmu menyakiti Jinger. Kau pantas mati. Wan Xing tidak bisa mempercayainya. Dia menjerit, lalu memuntahkan seteguk darah. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Mati karena luapan amarah. Aku melirik Sen Xuan. Cara Tuan Hou Sen terhadap kekasihnya benar-benar membuatku kagum. Sen Xuan menundukkan pandangannya. Matanya penuh dengan kelembutan yang tak terhingga. Jinger, dendammu telah terbalaskan. Aku akan menikahimu lagi sebagai istriku. Maharnya sudah kusiapkan semua. Kali ini aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kita menikah, ya. Sen Sun, apa kau sudah gila? Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku berbalik dan meninggalkan sel penjara. Sen Sun mengikutiku keluar dari belakang. Matanya penuh dengan kesedihan. Jinger, aku sungguh tahu aku bersalah. Aku tidak ingin berada di depan umum bersamanya. Terlibat dalam perdebatan yang tak ada habisnya. Aku juga bingung mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Akhirnya, dengan rasa penasaran, aku pergi ke sebuah kedai teh bersamanya. Di dalam ruang pribadi itu ada aku, Sen Sun, dan juga pelayanku, Pei Zi. Aku tidak mungkin mau berduaan saja dengan Sen Sun. Tiba-tiba Sen Sun berlutut di hadapanku. Matanya memerah. Jinger, aku telah berbuat salah padamu di masa lalu. Aku tidak berani mengharapkan maaf darimu. Aku hanya berharap kau memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Kali ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Hatiku sama sekali tidak tergerak. Aku merasa ini konyol. Sen Sun, sebaiknya kau simpan saja ketulusanmu itu untuk Wan Qing. Aku tidak sudi. Sen Sun panik. Dia buru-buru menjelaskan bahwa Wan Qing adalah orangnya mendiang kaisar. Mendiang kaisar ingin mengambil kembali kekuatan militerku. Saat aku memenangkan pertempuran waktu itu, dia sudah mulai menyusun rencananya.
Sayangnya, aku tidak menyadari identitas Wan Qing tepat pada waktunya. Sehingga menyakitimu, semua ini adalah kesalahan mendiang kaisar. Jiner, aku mohon, maafkan aku. Baru belakangan ini aku sadar. Ternyata orang yang benar-benar aku sukai adalah kau. Saat aku mengetahui wajah asli Wan Qing, aku tidak menyentuhnya. Itu karena aku ingin menyerahkannya padamu. Agar kau sendiri yang menghukumnya. Setelah aku tahu siapa dia sebenarnya, aku tidak pernah menyentuhnya lagi. Jiner, maukah kamu memaafkanku? Kamu boleh memukulku, memakiku, apa saja boleh. Jangan abaikan aku. Mendengarkan interogasi itu kata demi kata, aku pun tersadar. Pantas saja mendiang kaisar begitu memihak Wan Xing. Ternyata Wan Xing adalah orangnya. Setelah mendengar gosip itu, aku menepuk-nepuk lengan bajuku dan berdiri. Aku sudah selesai mendengarkan. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, kau dan aku adalah orang asing. Kuharap kau tidak akan mencariku lagi. Jangan mengganggu kehidupanku yang tenang. Aku tidak menyukaimu, sama sekali tidak. Bahkan melihatmu saja sudah membuatku muak. Kasih sayang yang terlambat lebih tidak berharga dari rumput liar. Kata-kata yang dulu menyakitiku. Perbuatan yang melukaiku. Tidak bisa terhapus hanya dengan satu kata maaf. Aku tidak menerimanya. Wajah Shen Xuan tampak sangat sedih dan menderita. Air matanya mengalir saat dia memohon dengan getir. Jiner, aku benar-benar tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak bergeming. Dengan dingin aku berbalik dan meninggalkan kedai teh itu. Aku memandangi pemandangan ramai di luar. Perlahan aku mengembuskan napas berat. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Saat menikah dengan Shen Xuan, aku berusia 16 tahun. Sekarang, aku hampir berusia 18 tahun. Hanya dalam waktu setahun lebih, hampir 2 tahun. Terlalu banyak hal yang telah terjadi. Aku berdiam di rumah selama beberapa hari. Selama beberapa hari itu, Shen Xuan mengirimkan banyak barang kemari. Untuk berdamai denganku. Memohon pengampunanku. Aku merasa jengkel dan menyuruh para pelayan mengembalikan semuanya. Dan dia benar-benar berhenti. Aku pergi ke kuil Daxiangguo untuk berdoa. Kali ini, aku membawa pengawal yang cukup banyak. Di ruang meditasi kepala biara, aku melihat Gu Minghuan. Kepala biara itu berbalik dan keluar, memberikan kami ruang. Ada kilat keterkejutan di mataku. Hamba memberi hormat pada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia telah membelaku saat itu. Memberiku kesempatan untuk balas dendam. Hamba belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung pada Yang Mulia. Tak kusangka akan bertemu Yang Mulia di sini. Gu Minghuan membantuku berdiri dengan kedua tangannya. Sebenarnya, aku datang ke sini khusus untuk menemui Nona Yun. Ada satu hal yang ingin ku minta darimu. Aku tidak tahu, dia seorang kaisar. Apa yang mungkin dia minta dariku? Silakan katakan, Yang Mulia. Hamba berutang nyawa pada Anda, hamba bersedia melakukan apapun. Jangan bicara soal mati. Setelah hening cukup lama, dia baru perlahan angkat bicara. Para menteri di istana memaksaku untuk mengangkat seorang permaisuri. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Dan aku rasa, hanya Nona Yun orang yang paling cocok. Yang Mulia, Nona Yun, tolong dengarkan aku sampai selesai. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat tipu muslihat di istana. Juga intrik dan perebutan kekuasaan. Saat itu aku bersumpah, seumur hidupku hanya akan menikahi satu istri. Aku tidak akan pernah mengambil selir. Nona Yun, aku datang untuk meminta pendapatmu. Tidak masalah jika kau tidak setuju. Aku tidak akan menghukummu. Aku menatap matanya dengan tatapan kosong. Di matanya, aku melihat bayanganku sendiri. Tatapannya begitu lembut. Aku melihat kesepian di matanya. Juga kesedihan dan duka. Entah kenapa, aku jadi tidak tega untuk menolaknya. Dia adalah orang yang tulus. Dan juga, dia adalah kaisar yang agung. Sikapnya yang seperti ini sudah sangat luar biasa. Ruang meditasi itu begitu sunyi. Aku memberanikan diri untuk mengingatkan Yang Mulia. Aku pernah menikah sebelumnya. Gu Minghuan tersenyum tipis dan menggeleng. Tidak masalah. Nona Yun pantas mendapatkan orang terbaik di dunia ini. Bukankah kita pasangan yang serasi?
Aku tidak bisa menahan senyum. Ucapannya itu tidak hanya memujiku, tapi juga memuji dirinya sendiri. Pada akhirnya, aku mengangguk dan menyetujui Gu Minghuan. Sebuah senyuman merekah di wajah Leng Jun. Auranya terasa begitu hangat dan menenangkan. Setengah tahun lagi, aku akan menggelar upacara pernikahan. Aku akan menyambutmu sebagai permaisuriku dengan megah. Aku melihat senyumannya. Hatiku pun mulai berdesir. Perasaan seperti ini belum pernah kurasakan sebelumnya. Sudut bibirku pun ikut terangkat. Saat berjalan keluar dari ruang semadi, aku masih merasa sedikit melayang. Tanpa sengaja kakiku terkilir. Tubuhku pun terhuyung ke depan. Detik berikutnya, aku jatuh ke dalam dekapan yang beraroma bunga osmanthus. Sejuk dan menenangkan seperti giok. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dak dikduk. Dia masih merangkul pinggangku dengan kedua tangannya. Setelah membantuku berdiri tegak, dia pun melepaskanku. Jaraknya begitu dekat denganku. Wajahku langsung terasa panas. Aku mundur beberapa langkah. Terima kasih, Yang Mulia. Tatapan Gu Minghuan begitu dalam, lembut dan penuh pengertian. Aku pun pulang ke rumah. Kuceritakan kejadian ini kepada ayah dan ibu. Ayahku tertawa terbahak-bahak. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Memang Yang Mulia. Punya mata yang jeli, dia tahu betapa berharganya putri kesayanganku ini. Yang Mulia secara pribadi meminta pendapatmu. Dia tidak memaksamu. Dia adalah pria yang baik. Tapi ibu tetap tidak rela melepasmu, nak. Nanti kalau kamu sudah masuk ke istana, ibu tidak akan bisa melihatmu setiap hari lagi. Ibuku berkata sambil air matanya tak tertahankan lagi. Mataku pun ikut memerah dan aku langsung memeluk ibu. Ayah melihat kami seperti itu dan mencoba menenangkan. Sudah. Jangan sedih lagi. Nanti kita bisa pergi ke istana bersama untuk menjenguk putri kita. Setengah jam kemudian, sebuah titah kaisar tiba di rumahku. Yang Mulia mengangkatku sebagai permaisuri. Pernikahan akan dilangsungkan 6 bulan lagi. Model. Begitu titah kaisar ini keluar, seluruh kota pun terkejut. Bukankah Nona Lin sudah pernah menikah? Dia sudah bercerai. Tak disangka dia masih bisa menikah dengan Yang Mulia dan menjadi permaisuri. Dia ini dapat keberuntungan dari mana, sih? Sampai bisa menarik perhatian Yang Mulia. Aku mendengarkan Peizi menceritakan keramaian di luar. Aku tidak bisa menahan senyum. Iya. Keberuntungan macam apa yang kudapatkan ini? Bisa bertemu dengan orang semulia Yang Mulia. Kudengar para menteri setiap hari mengajukan laporan, meminta Gu Minghuan untuk menarik kembali titahnya. Lalu Gu Minghuan menghukum semua menteri itu. Setelah itu, tidak ada menteri yang berani melapor lagi. Dia adalah seorang kaisar. Aku tidak berani berharap untuk bisa saling mencintai dan memahami dengannya. Cukup menjadi sepasang suami istri yang saling menghormati saja sudah bagus. Kakakku akhirnya kembali. Dia terlihat letih setelah menempuh perjalanan jauh. Wajahnya penuh dengan debu dan kelelahan. Saat tahu aku akan menikah dengan Gu Minghuan, kakak menepuk pundakku dengan raut wajah lega. Yang Mulia adalah orang yang baik. Kenapa kakak baru kembali sekarang? Kakakku menghela napas. Aku pergi ke Jiangnan untuk penanggulangan bencana. Waktu itu, mendiang kaisar masih memegang kendali pemerintahan. Dana bantuan bencana tidak kunjung disetujui. Aku hampir saja terjebak di sana. Aku tidak memberitahu kalian karena takut kalian khawatir. Aku sibuk mengurus semuanya di sana. Tapi pihak istana malah menghambatku. Kemudian, kaisar yang baru naik tahta. Beliau mengalokasikan dana bantuan bencana yang baru. Dan juga menugaskan orang-orang yang bisa diandalkan. Baru setelah itu aku bisa menyelesaikan masalahnya. Hatiku terasa sedikit hangat. Sekali lagi aku merasa, bagus sekali mendiang kaisar itu mati. Gu Minghuan, dia benar-benar orang yang sangat baik. Setelah itu, aku tidak pernah keluar rumah lagi. Melihat hari pernikahan yang semakin dekat, aku pun mulai merasa gugup. Selama beberapa hari ini, Gu Minghuan mengirimkan banyak barang baru dan menarik untukku. Makanan enak, mainan seru, dan barang-barang indah. Dia menyuruh orang untuk mengirimkan semuanya padaku. Mengirimkannya secara terang-terangan.
Para nona muda itu semuanya sangat iri. Di hari festival Kiki itu, Gu Minghuan mengirim seseorang untuk mengantarkan topeng rubah merah. Dia mengundangku untuk pergi bersamanya di malam hari. Aku setuju sambil tersenyum. Malam pun tiba tanpa terasa. Suasana di ibu kota sangat meriah. Gu Minghuan datang ke rumahku dengan mengenakan pakaian biasa. Di tangannya, dia juga memegang sebuah topeng rubah hitam. Kakakku menghampiri Gu Minghuan. Dia merangkul bahunya dengan ramah. Yang mulia, aku hanya punya satu adik perempuan ini. Anda harus melindunginya dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan bekerja untuk Anda lagi. Gu Minghuan mengangguk dengan serius. Dia menoleh untuk menatapku. Tatapannya sedingin dan sejernih batu giok. Pipiku terasa sedikit panas. Aku buru-buru memalingkan pandanganku. Gu Minghuan memintaku memakai topeng. Dia juga memakai topengnya. Dia datang ke sisiku. Aku langsung merasa gugup. Hari ini aku bukan kaisar. Aku ingin merayakan festival Kiki bersamamu. Kamu tidak perlu bersikap kaku. Panggil saja aku Ahuan. Suaranya, seperti orangnya, terdengar dingin namun merdu. Aku merasa jantungku berdebar. Dia memegang tanganku dan kami diam-diam meninggalkan rumahku. Wajah kami berdua tertutup topeng. Tidak ada yang tahu siapa kami. Jalanan sangat ramai. Ada banyak sekali pasangan kekasih. Jadi, tindakan kami tidak terlihat aneh. Kerumunan orang sangat padat. Aku dan dia berjalan di tengah keramaian sambil bergandengan tangan. Dia takut aku tertabrak orang. Jadi dia beralih merangkul bahuku. Seluruh tubuhku seakan bersandar di dalam pelukannya. Aku bisa mencium aroma bunga osmanthus yang samar dari tubuhnya. Lidahku keluh. Caramu melindungiku dengan erat seperti ini, Gu Minghuan. Panggil aku Ahuan. Wajahku sedikit memerah. Aku berkata dengan gugup, Ahuan. Detik berikutnya, aku pun mendengar tawanya. Aku tak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalaku. Tetapi, kami berdua mengenakan topeng. Aku tidak bisa melihat ekspresinya. Aku mendengarnya berkata, sejak kecil hingga dewasa. Ini adalah pertama kalinya aku merayakan hari raya seperti ini. Dulu, aku selalu sendirian. Tidak ada yang akan menemaniku merayakan hari raya. Rumah orang lain selalu ramai dan meriah. Aku hanya bisa sendirian di rumah. Terbayang di benakku sosoknya yang sendirian bersembunyi di rumah. Tidak berani keluar. Sosok yang kesepian, sepi, dan menyedihkan. Aku pun menghibur Ahuan. Mulai sekarang, aku akan menemanimu di setiap hari raya. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Gu Minghuan mengangguk sambil tersenyum. Aku merasakan tangannya yang merangkul bahuku mengerat. Dia mengajakku makan banyak makanan lezat. Melihat banyak keramaian. Mengajakku naik ke paviliun tertinggi di ibu kota. Menikmati pemandangan ibu kota yang ramai dan indah. Dia sendiri yang mengantarku pulang. Di depan pintu, kami bertemu dengan seorang tamu tak diundang, Sen Sun. Aura Sen Sun tampak begitu muram. Sepertinya dia sudah menunggu lama di sini. Saat melihatku, dia langsung menegakkan tubuhnya. Kau Jiner, kan? Aku tidak menjawab. Agar tidak terlalu banyak orang yang melihat kejadian di sini. Aku menarik Gu Minghuan masuk ke dalam rumah. Aku tidak menghalangi Sen Sun. Dia pun ikut masuk. Tuan Sen, kau telah menyenangkan hati yang mulia. Aku dan Jiner saling mencintai. Kenapa kau harus memisahkan kami? Jiner, aku sungguh tahu aku salah. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Wan Qing sudah kuserahkan padamu. Aku sudah merenung cukup lama akhir-akhir ini. Aku tahu dulu aku bicara terlalu kasar padamu. Dan melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tapi aku bisa menebusnya. Kau boleh memukul atau memakiku. Aku tidak akan melawan sama sekali. Gu Minghuan menendang Sen Sun dengan keras. Sen Sun kesakitan, tapi tidak berani menghindar. Gu Minghuan menendangnya berkali-kali. Sen Sun. Sekarang kau mengatakan semua ini sudah terlambat. Akhirnya, Sen Sun dibawa pergi oleh pengawal Gu Minghuan. Dan dihukum 50 pukulan papan. Aku melepas topeng di wajahku, yang mulia.
Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Apa kau percaya padaku? Gu Minghuan juga melepas topengnya. Ia menunduk menatapku. Tatapannya begitu lembut. Aku percaya padamu. Aku mendengar 3 kata itu. Seketika aku merasa tenang. Aku tidak ingin dia salah paham padaku. Mata Gu Minghuan tampak begitu lembut. Ia mengangkat tangannya untuk merapikan rambutku. Sudah larut, kembalilah tidur. Pipiku merona merah. Aku berbalik dan berjalan beberapa langkah. Saat menoleh, kulihat dia masih berdiri di sana menatapku. Melihatku menoleh, dia melambaikan tangan padaku. Memberi isyarat agar aku segera kembali. Aku pun segera berlari pergi. Malamnya, aku berbaring di atas ranjang. Aku terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Rasanya aroma Gu Minghuan masih tertinggal di telapak tanganku. Aku tahu, aku sedang sakit. Sakit karena cinta. Tapi dia adalah seorang kaisar. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diriku. Apapun yang terjadi, aku harus melindungi diriku sendiri. Hari pernikahan semakin dekat. Aku tidak keluar rumah lagi. Para nona dari berbagai kediaman mengirimkan banyak undangan. Mengajakku untuk menghadiri perjamuan memandang bunga. Kutolak semuanya satu persatu. Aku menerima kiriman untuk pernikahanku dari utusan Song Yuxin. Isinya hadiah dan sepucuk surat. Dia bilang dia dan Pangeran An tidak bisa kembali ke ibu kota. Dia sangat menyesal tidak bisa melihatku menikah dengan megah. Aku menatap hadiah pernikahan yang dia kirimkan untukku. Beberapa set perhiasan rambut, sutra brokat Yunjin, dan berbagai macam barang berharga lainnya. Mataku terasa panas. Aku dan dia telah bersaing selama belasan tahun. Tapi kami juga orang yang paling memahami satu sama lain. Malam sebelum pernikahan, ibuku menarikku masuk ke dalam kamar. Dengan misterius, dia mengeluarkan sebuah buku bergambar. Jinger, kau harus melihat buku ini baik-baik. Biar ibu jelaskan sekali lagi padamu. Besok malam, ini akan berguna. Aku membuka buku itu dengan bingung. Wajahku langsung memerah saat melihat gambar-gambar di dalamnya. Aku langsung melempar buku itu. Ibu, kenapa kau ini? Ibuku mengambil buku itu kembali. Dia meletakkannya lagi di pangkuanku. Apa yang membuatmu malu? Setiap wanita harus melalui hal seperti ini. Ibu sudah menjelaskannya padamu saat pernikahanmu yang lalu. Tapi Sen Sun tidak menghargaimu. Tapi tidak apa-apa. Biar ibu jelaskan lagi padamu dengan baik. Dengan wajah memerah, aku mendengarkan ibuku menjelaskan seluruh prosesnya. Sangat terperinci. Keesokan harinya adalah hari pernikahan Kaisar dan Permaisuri. Sekaligus upacara penobatan. Seluruh ibu kota ramai dan meriah. Sutra merah terbentang dari depan pintu rumahku hingga ke istana. Di sepanjang jalan, tergantung lampion-lampion merah. Aku dan Gu Minghuan menerima penghormatan dari ratusan pejabat. Setelah seharian yang sibuk, akhirnya kami masuk ke kamar pengantin. Di dalam istana Fenyi, lilin-lilin merah menyala. Megah dan mewah. Di dalam aula, hanya ada aku dan Gu Minghuan berdua. Cahaya lilin memantul di wajah tampan Gu Minghuan. Aku menundukkan kepala dengan malu-malu. Dia duduk di sisiku, melepaskan jubah Feniks dari tubuhku. Dia melepas mahkota Feniksku. Rambut hitamku tergerai. Aku terpaku menatapnya. Tatapannya begitu membara sekaligus lembut. Ujung jarinya terasa panas. Dia tak sengaja menyentuh pipiku. Wajahku langsung terasa hangat. Sudah waktunya beristirahat. Tirai kelambu diturunkan. Cahaya lilin menari-nari dengan indahnya. Langit di ufuk timur mulai memutih. Baru saat itulah dia melepaskanku. Aku pun tertidur lelap. Saat terbangun, aku mendapatinya duduk di sisiku. Dengan setengah sadar aku bangun, Paduka. Apa Paduka tidak perlu menghadiri sidang istana? Gu Minghuan langsung menarikku ke dalam pelukannya. Pernikahan Kaisar dan Permaisuri. Sidang istana diliburkan selama 10 hari. Kau lapar. Aku akan membantumu berpakaian dan kita makan siang. Makan siang. Sekarang sudah tengah hari, wajahku seketika memerah. Aku tak tahan untuk memukul lengannya pelan. Dia langsung menahan tanganku. Aku menyembunyikan wajah di dadanya, tak berani mengangkat kepala.
Suaranya yang terdengar dingin berbisik di telingaku. Tadi malam Jinger sangat berani. Kenapa hari ini jadi pemalu begini? Aku menyembunyikan kepalaku lebih dalam lagi. Gu Minghuan mengelus kepalaku. Nanti, saat kita sedang berdua, Jinger bisa memanggilku Ahuan saja. Kita akan menjadi pasangan suami istri biasa. Tanpa perlu banyak aturan. Hatiku terasa bahagia. Aku mengangguk. Dia membantuku mengenakan pakaian. Butuh waktu sangat lama sampai kami akhirnya keluar untuk makan siang. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Kau sengaja, ya? Gu Minghuan mengedipkan matanya dengan polos kepadaku. Jinger begitu cantik dan lembut. Aku tidak bisa menahan diri. Aku sama sekali tidak menyangka, dia yang terlihat sedingin giok. Ternyata bisa begitu bersemangat saat kami hanya berdua. Tapi aku tetap bertanya, jika suatu hari nanti kecantikanku memudar, apakah engkau masih akan memperlakukanku seperti sekarang? Wajah Gu Minghua menjadi serius. Tatapannya jatuh ke wajahku. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah mengecewakan Jinger. Aku membalas tatapannya. Hatiku pun berdesir. Kedua mataku mulai berkaca-kaca. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan menjadi seperti apa kita nanti. Yang penting, saat ini dia baik padaku, itu sudah cukup. Jika suatu hari nanti dia benar-benar berubah, aku akan segera menarik diri. Permaisuri dari mendiang kaisar sudah lama meninggal dunia. Sebagian selirnya ikut menyusulnya. Sebagian lagi pergi ke kuil. Dan sisanya bersembunyi di istana dan tidak pernah keluar. Jadi, di istana tidak ada Ibu Suri. Satu-satunya tetua yang ada hanyalah Ibu Suri Agung. Tapi aku tidak mau menemuinya. Gu Minghuan pun dengan senang hati setuju. Di istana ini, lakukan saja apapun yang engkau mau. Engkau juga tidak perlu memedulikan Ibu Suri Agung. Aku tahu dulu dia tidak baik padamu. Engkau bisa membalas dendam padanya kapan saja. Di dalam hatiku, aku memang membenci Ibu Suri Agung. Membencinya karena dulu dia pilih kasih. Dan sengaja menyiksaku. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah beliau itu tetuamu? Apa engkau tidak takut aku akan bersikap tidak hormat padanya? Gu Minghuan mengecup keningku. Menarikku ke dalam pelukannya, dulu dia juga pernah menyiksaku. Sikap tidak hormatmu padanya bisa dianggap sebagai balasan dendam untukku juga. Waktu aku kecil, aku pernah berselisih dengan pangeran-pangeran lain. Tanpa mencari tahu penyebabnya, dia langsung menghukumku. Aku selalu menjadi orang yang diperlakukan dengan dingin. Hatiku terasa sakit, aku pun mengelus wajahnya. Aku tidak menyangka hidupnya dulu begitu sulit. Seorang pangeran yang agung. Ternyata hidupnya lebih buruk daripada Kasim dan pelayan istana. Tidak akan seperti itu lagi nanti. Ayahku, ibuku, dan kakakku juga akan baik padamu. Selama 10 hari ini, Gu Minghuan tidak menghadiri persidangan istana. Dia selalu berada di sisiku, tidak pernah pergi bareng selangkah pun. Aku membaca buku, sementara dia di sisiku memeriksa laporan kenegaraan. Aku pergi ke Taman Kekaisaran untuk menikmati bunga. Dia juga ikut denganku. Saat aku lapar, dia langsung menyuruh orang untuk mengantarkan makanan. Dia sendiri yang mengupaskan udang untukku. Sangat perhatian dan pengertian dalam segala hal. Tapi setiap malam tiba, dia seolah berubah menjadi orang yang berbeda. Menjelma menjadi elang perkasa di malam hari. Kabar kemesraan kami berdua, bagaikan kupu-kupu bersayap, terbang ke seluruh penjuru istana. Lalu terbang keluar dari gerbang istana. Seluruh ibu kota pun mengetahuinya. Aku perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan istana. Di istana belakang yang luas ini, hanya ada aku seorang permaisuri. Hidupku sangatlah nyaman. Para menteri bersekutu mengajukan permohonan. Meminta Gu Minghuan untuk memilih selir baru demi mengisi istana belakang. Semuanya ditolak olehnya. Dia bahkan menghukum berat para menteri itu. Akhirnya, para menteri itu pun terdiam. Saat Gu Minghuan menceritakan hal ini padaku, amarah di matanya tak bisa disembunyikan. Mereka benar-benar keterlaluan. Setiap hari mengurusi istana belakangku. Seharusnya mereka kuberi lebih banyak pekerjaan. Aku tak bisa menahan senyum. Aku mendekati Gu Minghuan. Kedua tanganku melingkari pinggangnya.
Ah Huan, terima kasih. Tatapan Gu Minghuan menjadi lebih dalam, lalu dia menggendongku. Berjalan menuju paviliun Feng Tai. Tirai diturunkan, malam pun berlalu dengan penuh keintiman. Hari demi hari berlalu. Aku datang menemui Ibu Suri Agung. Dia mengenakan pakaian yang sederhana. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Tak ada lagi keanggunan dan kemewahan seperti dulu. Juga sikapnya yang angkuh dan merasa paling tinggi. Melihatku, raut wajahnya tetap saja tidak bersahabat. Untuk apa kau datang kemari? Beta tidak sudi menerimamu di sini. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. Anda menyakiti Ahuan tanpa membedakan benar dan salah. Kau juga pernah ingin menghukumku. Tapi mengingat kau adalah neneknya, aku tidak akan mengambil nyawamu. Habiskan sisa hidupmu dengan bervegetarian dan berdoa saja. Sebagai seorang permaisuri, seharusnya kau mencarikan selir untuk kaisar. Untuk memenuhi haremnya. Tapi kau malah begitu pencemburu. Membuat kaisar sekarang hanya memilikimu seorang. Kau benar-benar tidak pantas menjadi permaisuri. Kau pernah menikah sekali sebelumnya. Dan menjadi permaisuri dengan tubuh yang sudah ternoda. Kaisar benar-benar bertindak gegabah. Wanita sepertimu, bagaimana bisa pantas menjadi permaisuri? Itu bukan urusan yang perlu Nenek Suri Agung cemaskan. Sebaiknya Anda pikirkan saja. Bagaimana cara melewati hari-harimu di istana pengasingan ini? Aku tidak akan mengambil nyawanya. Tapi untuk urusan makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya, persulit saja. Gu Minghuan berjalan masuk perlahan. Duduk di sampingku. Menatap Nenek Suri Agung dengan dingin. Harem beta bukan urusanmu. Nenek Suri Agung murka. Kaisar, bagaimana kau bisa bertindak gegabah seperti ini? Kau harus melanjutkan garis keturunan kerajaan. Seumur hidupmu, kau tidak boleh hanya memiliki satu permaisuri. Aku tahu dulu aku tidak baik padamu. Tapi aku ini tetaplah nenekmu. Berani-beraninya kau melawanku. Apa beta melawanmu atau tidak? Selama ini, apa kau belum merasakannya? Mulai sekarang, tinggallah saja di sini baik-baik. Wajah Nenek Suri Agung memerah karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar. Kau, cucu tidak berbakti. Demi seorang wanita, kau tega mengurung nenekmu sendiri. Kalian semua pantas mati. Aku dan Gu Minghuan berjalan keluar dari istana Nenek Suri Agung sambil bergandengan tangan. Mengabaikan teriakannya. Dia pernah ingin menghukumku dengan pukulan papan. Tapi mengingat usianya yang sudah tua, aku tidak jadi menghukumnya dengan pukulan papan. Aku hanya menyuruhnya berlutut. Hari demi hari. Dia semakin hari semakin kuyu. Aku meringkuk di pelukan Gu Minghuan. Akhirnya aku tak tahan lagi dan menanyakan pertanyaan di hatiku. Ahuan, kenapa kau begitu baik padaku? Saat aku kecil, aku diintimidasi oleh pangeran-pangeran lain. Kau melihatnya, lalu menghentikan mereka. Kau bahkan memberiku sebotol obat. Musim dingin tahun itu adalah musim dingin terhangat yang pernah aku lalui. Aku menatapnya dengan bingung. Apa hal itu pernah terjadi? Gu Minghuan begitu anggun. Tangannya yang jenjang dengan lembut mencolek hidungku. Kau tidak ingat. Nanti kau akan kuhukum, ya. Wajahku langsung memerah. Kau adalah putri sah dari guru besar. Sedangkan aku hanyalah seorang pangeran rendahan. Setiap kali aku melihatmu di perjamuan istana, aku tidak berani mendekat. Aku takut akan membawa pengaruh buruk padamu. Ternyata dia sudah menyukaiku sejak dulu. Aku menggelengkan kepala. Kau tidak rendahan. Ahuan, aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu tentang dirimu sendiri. Gu Minghuan mendaratkan sebuah ciuman di bibirku. Semua itu sudah berlalu. Aku ingin menikahimu. Tapi saat itu aku sedang menyusun rencana. Aku tidak berani bertindak gegabah. Mendiang kaisar mewaspadai ayahmu. Aku tidak berani meminta untuk menikahimu. Aku takut mendiang kaisar akan menuduh ayahmu atas tuduhan bersekongkol dengan pangeran untuk memberontak. Karena jika apa yang kulakukan sampai ketahuan, itu akan membawa bencana besar. Setelah aku tahu mendiang kaisar menjodohkanmu dengan Sen Sun, aku tidak bisa tidur setiap hari. Aku membenci diriku sendiri karena tidak segera menyelesaikan semuanya. Aku melihatmu menikah dengannya. Melihatmu menjadi istrinya.
Melihatmu diabaikan dan ditindas olehnya. Aku bahkan ingin sekali membunuhnya. Perebutan tahta antar pangeran. Sebuah perjuangan hidup dan mati. Aku tidak bisa membayangkan betapa banyak penderitaan yang telah ia lalui. Dan betapa banyak luka yang ia terima. Selalu berpura-pura sejak kecil hingga dewasa. Pasti sangat melelahkan. Kudekap pinggangnya erat-erat. Kalau saja aku tidak bersikeras untuk bercerai dengan Sen Sun. Kalau saja dia memperlakukanmu dengan baik. Aku akan memendam perasaanku padamu selamanya. Tetapi kalau dia jahat padamu, aku akan membuat kalian bercerai. Sayangnya, dia tidak menghargaimu. Karena itulah aku punya kesempatan untuk menikahimu. Aku sudah sering menjegalnya secara diam-diam. Itu sudah cukup membuatnya jera. Aku mendengarkan kata-kata cemburu Ahwan. Wajahku dihiasi senyum yang cerah. Aku pun berinisiatif menciumnya. Aku menyukaimu dari lubuk hatiku. Sejak pertama kali melihatmu di kuil Gajah Agung, aku langsung jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Hanya saja saat itu aku belum menyadarinya. Saat itu, raut wajahmu begitu dingin. Kau sangat pandai berpura-pura. Aku tidak berani gegabah mendekatimu. Aku takut menyinggungmu, juga takut membuatmu pergi. Aku pergi berziarah ke makam ibuku. Dan melihatmu sedang diserang. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Untung saja aku datang tepat waktu. Ternyata Ahwan sudah lama mencintaiku begitu dalam. Padahal sebelumnya aku mengira kau tidak menyukaiku. Aku berniat kita menjadi pasangan yang saling menghormati saja. Gu Minghuan memelukku. Hanya aku yang tahu betapa baiknya Jinger. Aku dan Ahwan berbincang hingga larut malam. Kami benar-benar saling mencurahkan isi hati. Hubungan kami pun menjadi semakin dekat. Sen Sun tidak menikah lagi. Setiap kali dia melihatku, dia akan menunjukkan raut wajah yang penuh penderitaan dan kesedihan. Kemudian, dia pergi ke perbatasan. Dan tidak pernah kembali lagi ke ibu kota. Aku pun tidak peduli lagi dengan urusannya. Hari-hariku kuhabiskan dengan bahagia, bermain dengan kucing dan mengagumi bunga. Ayah, ibu, dan kakakku sesekali datang menjengukku. Beberapa tahun berlalu, aku melahirkan seorang putra dan seorang putri. Putraku diangkat menjadi putra mahkota. Putriku dianugerahi gelar Lean. Perasaanku pada Ahwan tidak pernah memudar. Justru menjadi semakin kuat. Aku telah menyaksikan pemandangan terindah di dunia ini. Namun, yang paling kusukai tetaplah mata Ahwan. Matanya dipenuhi ribuan galaksi. Dan hanya ada ruang untukku seorang selama sisa hidupnya. Angin terasa manis. Hujan terasa manis. Salju terasa manis. Segala sesuatu di mataku terasa manis. Dengan dia di sisiku, aku tidak takut pada apapun.